Yang penting Suhendra udah datang. Oh, sudah dari dulu itu. Sudah awal. Santai bener gayanya Suhendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin yang terhormat, ini suhu kita bersama. Cuma tadi WA saya tidak bisa hadir karena beliau Pak Muji masih ada kegiatan di UIN Jember. Yang saya hormati Prof. Mukhlis dari Muji Santosa Training and Consulting dan narasumber kita, narasumber nasional Cak Rangga Dita Utama, ya sudah melalang buana, dan kebetulan materinya yang akan disampaikan adalah tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Dan beliau juga pengurus DPNFP sesuai dengan bidangnya. Nanti membawakan materi selama 45 menit ke depan dan dilanjut dialog 45 menit berikutnya. Ada sesi tambahan nanti dialog setelah acara resmi selesai. Baik Bapak Ibu, untuk detailnya CV-nya Mas Rangga nanti bisa dibaca di slide yang disampaikan Mas Rangga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Ya, terima kasih, selesai. Dan sebelum saya serahkan ke Mas Rangga, izin menyampaikan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, untuk sertifikat, nanti yang mengisi link daftar hadir secara otomatis akan dapat sertifikat. Jadi mungkin di chat gak usah menyampaikan hadir-hadir, tapi langsung aja diisi. Kalau materi sudah disampaikan oleh narasumber, ada link daftar hadir, langsung diisi aja untuk mendapatkan sertifikat kehadiran. Begitu yang bisa kami sampaikan. Lanjut ke Mas Rangga, kami persilakan untuk materinya. Baik, terima kasih Mas Kuswoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan nanti bergabung ya Bapak Muji Santosa selaku Direktur dari Muji Santosa Training Consulting. Kemudian ada Prof. Mukhlis. Nggak mungkin ada webinar hari ini, Mas Kus, kalau Prof. Mukhlis nggak menyalakan Zoom-nya ini. Gitu ya. Paling saya bisa ambil alih sih sebenarnya. Tuan rumah. Dan juga Mas Kuswoyo dari Batang. Ya, alhamdulillah webinar hari ini agak berbeda, Prof. Mukhlis, karena nanti kita ada dialog ya. Ini dialog kebangsaan atau apa nih, Mas Kus? Atau di Batang namanya dialog ya, diskusi ini. Dialog di sini. Oke, siap. Dan seluruh rekan-rekan di Muji Santosa Training Consulting, jadi ada, kalau nggak salah ada 5 grup WA. Kalau satu grup WA isinya 250 orang, ada 1000 lebih nih yang tergabung di Muji Santosa Training and Consulting. Kayaknya seru juga Prof. Mukhlis dibikin report ya, yang datangnya sebelum mulai, nanti di akhir setelah 1 semester dapat penghargaan gitu. Ini mukanya kan banyak yang sangat-sangat familiar gitu ini. Ya, salam sehat rekan-rekan semua, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walaupun pandemi secara hitung-hitungan menurun, dan bagi negara tetangga kita itu aneh gitu ya. Indonesia bisa cepat turun pandeminya tapi tetap protokol kesehatan dijalankan. Baik, jumpa lagi dengan saya Rangga dari BPBJ Kabupaten Tulang Bawang. Hari ini kita sama-sama diskusi tentang tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi ini serial fungsional PBJ ke-6 atau 7 gitu ya. Mudah-mudahan sih setelah hari ini bagi rekan-rekan yang sudah menjadi JF jadi tahu nih. Sebenarnya kalau jadi fungsional PBJ itu apa ya? Buy one get lebih dari 1 ya, get 3, 4, 5 free gitu lah ya. Dibanding kita hanya menjadi kelompok kerja pemilihan atau punya sertifikat kompetensi kelompok kerja pemilihan. Kemudian boleh tahu dulu Bapak Ibu yang di sini fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, boleh raise hand.
Selain Mas Kuswoyo, yang mantan nggak usah ya, Mas Muklis atau yang mau kembali. Wah, 1, 2, 3, 4. Nah, Cak Suhendra nggak usah, nggak ada harapan in passing, sudah lewat. Nggak boleh, Wah, nggak boleh resen banyak. itu. Wah, ada Salah Mas dosing nggak boleh. Bergas. Mas Bergas ini Gunung Kidul ya, Pak Nyoman, Bali. Nah, Pak Deddy Zumar, Pak Sukirman, Pak Wawan. Ada pemadam kebakaran DKI, Mas Tri, Mas Harrison Lampung Barat. Kapan main ke Tulang Bawang? Oke, terima kasih. Kurang lebih ya yang Raisen baru sekitar 20-25 orang lah ya. Telah hadir gitu ya, mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Bagi yang belum menjadi fungsional PBJ, mudah-mudahan tertarik lah ya menjadi JF PPBJ, karena regulasinya belum dihilangkan ya. Kalau dulu di Perpres 16 2018 cut off 31 Desember 2020, kemudian ada surat edaran, lalu ada diganti Perpres 12, itu ya tetap menjadi 2023 31 Desember punya kompetensi. Nah, salah satunya adalah fungsional pengelola PBJ ini. Kalau kompetensi kan kita hanya memilih PP, Pokja, atau PPK gitu. Tapi kalau fungsional pengelola PBJ itu sudah all in one tuh, bisa ditugaskan. Nanti kita bisa lihat. Oke, saya share screen. Aman, Mas Kus? Aman. Yang ngetes moderator aja, takut ketiduran. Iya. Udah, makanya saya nggak matikan video. Yang penting jangan narasumbernya Cak Suhendra ya. Nah, nanti petir lagi di sana. Oke. Baik, yang kita bahas ini mengenai tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Identiknya sih dengan Pokja, padahal tidak. Jadi kalau Pokja adalah JF oke, tapi JF adalah Pokja tidak selalu gitu ya. Kalau ada tingkatan karir gitu ya dalam fungsional pengelola PBJ, maka setelah pejabat pengadaan Pokja harusnya jadi PPK, harusnya. Gitu. Cuman pasti banyak pertimbangan, tapi ya kita lihat dulu regulasinya lah ya. Oke, ya mungkin sudah kenal Bapak Ibu ya. Saya pengelola PBJ ahli muda sama dengan moderator di BPBJ Kabupaten Tulang Bawang ya, kebetulan diamanahi di DPN IFPI ya, di divisi kemitraan. Itu mungkin lah untuk data diri. Nah, kalau bicara sumber daya manusia pengadaan barang jasa di Perpres 12 2021 pasal 74 kalau tidak salah ya. Kemudian dituangkan lagi di Per LKPP 7 2021 tentang SDPBJ. SDPBJ itu sekarang ada 3 rekan-rekan. Ada sumber daya pengelola fungsi, ada sumber daya perancang kebijakan, ada sumber daya pendukung. Nah, kalau yang pendukung ini sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan PBJ. Jadi boleh jadi nanti suatu saat di UKPBJ ada fungsional perangkat komputer misal, atau fungsional di bagian advokasi misal terkait dengan hukum dan lain sebagainya. Itu sumber daya pendukung. Yang kedua ada sumber daya perancang kebijakan dan sistem. Jadi dia khusus merancang ya kebijakan dan sistem mengenai pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, ya, sebenarnya paling paling dominan atau paling banyak, yaitu sumber daya pengelola fungsi PBJ. Jadi dia yang melaksanakan fungsi PBJ di KLPD. Nah, sumber daya pengelola fungsi PBJ ini ada 2. Ada pengelola PBJ, nama lain dari jabatan fungsional PPBJ adalah pengelola PBJ, atau personel lainnya. Personel lainnya ini bisa adalah non-JF PPBJ, karena tidak semua kementerian lembaga pemerintah daerah harus punya JF PPBJ. Nah, siapa saja personel lainnya? Ada ASN. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang di daerahnya termasuk daerah saya, yang pemenuhan fungsional PPBJ-nya masih kurang, maka ada ASN non-JF PPBJ yang diperbantukan sebagai kelompok kerja pemilihan. Oke, kemudian PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Wah, ada dasarnya di Perpres 38 2020. Di nomor 92, PPPK itu dapat diangkat sebagai pengelola pengadaan barang atau jasa. Nah, kemudian yang tidak perlu lagi punya fungsional ada prajurit TNI. Nah, kemudian juga anggota Polri. Nah, ini masuk kategori personil lainnya. Sementara ini teman-teman yang sudah fungsional ada di sisi kiri, pengelola PBJ itu dari JFPBJ, maka yang sedangkan yang belum fungsional tapi terlibat dalam
penugasan sebagai pejabat pengadaan atau Pokja, maka di personel lainnya non JF PPBJ. Ya. Oke. Jadi ini ada diperluas untuk meningkatkan profesionalisme. Oke. Nah, sebenarnya punya fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini adalah kewajiban di ayat 2 Perpres 12 pasal 74A. Wajib memiliki pengelola PBJ sebagai Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Nah, cuman kan wajibnya masih direlaksasi sampai 2023. Nah, tapi ada pengecualian. Ini ayat 2, kita loncat ke sini dulu. Ke ayat 4, dikecualikan untuk KL. Nah, ini yang menarik. Di ayat 2, KLPD wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa sebagai Pokja pemilihan. Di ayat 4, kewajiban dikecualikan untuk KL. PD-nya hilang. Dengan demikian, pemerintah daerah wajib punya pengelola pengadaan barang jasa. Gitu. Ini hanya KL yang dikecualikan. KL yang bagaimana? Yang nilai atau jumlah paketnya tidak mencukupi untuk pencapaian batas angka kredit minimum. Gitu. Di materi sebelumnya saya pernah simulasi ya, kalau kita hanya mengandalkan tender untuk seorang JF PPBJ muda, berapa jumlah paket yang dibutuhkan untuk dapat nilai angka kredit minimum? 25. Kurang lebih sekitar 40 sampai 50-an. Nah, kalau itu tidak tercapai, maka dia bisa dikecualikan. Tapi KL, bukan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, sumber daya pengelola fungsi PBJ dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Polri. Makanya dia sudah otomatis masuk ke personil lainnya. Ya, tidak dipaksakan untuk jadi JF PBJ. Terus bagaimana ketika dia dikecualikan pada ayat 4, maka dilakukan oleh personil lainnya, tadi ASN dan PPPK, anggota prajurit TNI atau anggota Polri. Nah, mereka yang ditugaskan sebagai personil lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 Desember 2023. Dengan kata lain, usia sertifikat tingkat dasar itu hanya kurang lebih 2 tahun. Nggak nyampe lah ya. 2 tahun. 2022 full, 2023 full, 2 tahun 3 bulan lah. Bagaimana kalau belum punya sertifikat kompetensi, maka wajib memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar yang tahun depan berubah namanya menjadi level 1. Nah, kenapa berubah? Nanti ada, karena ada muatan tambahan dalam pelatihan PBJ tingkat dasarnya. Jadi klausul di Perpres 12 pasal 74A. Maka bagi rekan-rekan yang dari pemerintah daerah tidak ada pengecualian, harus punya fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Oke. Apa sih itu pengelola PBJ? Kita runut dulu dari jabatan fungsional itu apa? Jabatan fungsional itu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Ada 2 ya, ahli dan terampil. Tapi pada JF PPBJ yang ada hanyalah yang ahli. Ya, makanya tingkat pendidikan minimalnya adalah D4 atau S1. Nah, kan dulu banyak ya waktu menjelang 2020, banyak yang sudah pengalaman bertahun-tahun jadi Pokja, jadi PP, tapi belum sekolah lagi, masih D3. Tidak bisa diangkatlah menjadi JF PPBJ ahli. Boleh nggak jadi terampil? Ternyata JF PPBJ dikhususkan hanya untuk keahlian. Nah, kemudian apa JF pengelola pengadaan barang jasa? Dia turunan dari jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, secara umum kita pakai Perpres 16 ya, bagaimana diubah dengan Perpres 12 dan peraturan turunannya. Nah, pejabat fungsional PBJ-nya itu dinamakan pengelola PBJ. Jadi yang tadi raise hand, kalau nanti mengisi biodata, jabatan, tulis aja langsung pengelola PBJ ahli apa? Ahli muda, madya, atau pertama. Siapa pengelola PBJ? ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJ. Secara penuh. Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Jadi itu apa definisi dari pengelola PBJ? Jadi teman-teman menyebutkan dirinya. Dulu saya waktu di Dinas Kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat. Maka sekarang adalah pengelola PBJ ahli muda. Tuh. Oke, duduk di mana sih pengelola PBJ ini? Kita kembali saja ke regulasi di Perpres 12 pasal 74 ayat A, berkedudukan di UKPBJ. Karena kita termasuk dalam sumber daya pengelola fungsi, maka kita harus berkedudukan di UKPBJ. Oh, tapi ada JF kemarin di Kabupaten X yang tidak berkedudukan di luar yang tidak berkedudukan di UKPBJ. Berbaik sangkalah barangkali dia ditugaskan sebagai PPK. Karena
pengelola PBJ yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Nah, jadi buat sekarang yang ada di luar UKPBJ, belum ditugaskan sebagai PPK, ayo kembali ke UKPBJ, berkedudukan di UKPBJ. Nah, sebenarnya ya logis ya untuk bisa memenuhi target angka kredit, capaian angka kredit gitu ya. Kan kita ya dulu saya di kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat tidak mungkin ditaruhnya di OPD lain gitu karena angka kreditnya nggak akan tercapai. Oke. Bagaimana tanggung jawabnya? Pengelola PBJ bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memidangi UKPBJ. Nah, dengan kata lain, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi fungsional mau minta tanda tangan SKP, maka cukup pejabat pengawas. Kalau fungsional nggak perlu, oh pangkatnya tinggian saya, tidak pengaruh. Nah, kemudian pengelola PBJ yang ditugaskan pada Satpel KL, bertanggung jawab pada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas. Kan ada yang dari universitas dan lain sebagainya. Kan UKPBJ-nya hanya di Kemendikbudnya atau di Kemenaknya. Gitu. Ini sesuai dengan pasal 10 per LKPP tentang UKPBJ. Bahwasanya di setiap KLPD dibentuk satu. Turunannya adalah satpel tadi. Nah, kalau bicara tugas jabatan, judulnya kan tugas jabatan JFPBJ, maka hanya ada 4. Tapi 4 ini banyak nanti turunannya. Yang pertama perencanaan. Nah, ini yang sisi belum banyak disentuh ya. Yang dominan kita adalah pemilihan penyedia barang jasa pemerintah. Lihat saja di SKP target ya. Pasti targetnya banyak di pemilihan. Apalagi nanti capaiannya. Mungkin sekitar 80% adalah di pemilihan. Kemudian ada pengelolaan kontrak. Kemudian ada pengelolaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Nah, jadi sampai sini mulai terkikis pelan-pelan bahwasanya JFPBJ itu bukan hanya Pokja. Kita bisa jadi PPK kok kalau mau di perencanaan atau tim teknis PPK atau tim pendukung PPK. Kita juga bisa mengelola kontrak kok, mengendalikan kontrak dan lain sebagainya. Atau kita bisa membantu mengerjakan swakelola. Itu ya. Jadi ada 4 ini tugas jabatannya. Penugasannya, nah bisa sebagai Pokja, pejabat pengadaan atau PPK. Tugas lainnya tim KPBU, bisa juga panitia pengadaan badan usaha pelaksana KPBU, ditambahkan lagi tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ. Nah, di per LKPP 10 2021 tentang UKPBJ itu kan ada tingkat kematangan, kapabilitas dan lain sebagainya. Kita bisa masuk di sana. Ya, menjadi center of excellence pada akhirnya. Kalau teman-teman sudah mulai terbuka nih, maka pelan-pelan tinggalkan saja. Ternyata banyak banyak lumbung-lumbung angka kredit lain selain pemilihan. Sudah angka kreditnya kecil bermasalah kemudian tadi yang banyak diceritakan sebelum kegiatan ini berlangsung ya. Atau pelaksana tugas lain yang berkaitan dengan PBJ. Tuh. Di Perpres sendiri, kalau ada yang kurang nanti silahkan ditambahkan. Di sini saya hasil mencari dalam Perpres. Ternyata kita bisa membantu KPA, ada di pasal 10. Kemudian juga bisa terlibat dalam swakelola, ada di pasal 16. Kemudian juga bisa di sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Itu di pasal 74A. Ya. Membantu tugas PA-KPA, penentuan barang jasa dalam katalog elektronik, itu juga bisa melibatkan pengelola pengadaan barang dan jasa. Bagaimana kalau di turunan Perpres? Di per LKPP? Di per LKPP 3, 2021 tentang swakelola, nanti silahkan dibuka-buka kembali, ini saya cuplikan saja. Penyelenggara swakelola tipe 1 dapat berasal dari pengelola PPBJ. Penyelenggara kan ada 3 ya kalau swakelola. Perencana, pelaksana, pengawas. Gitu. Nah, silakan mau masuk di tim yang mana. Persiapan, pelaksana, pengawas. Nah, kemudian di swakelola tipe 2 dan 3, itu kita bisa menjadi tim persiapan dan tim pengawas. Nah, selain mendatangkan angka kredit, juga mendatangkan RR lain nih, Cak Kusoyo ya. Karena begitu dilibatkan sebagai tim persiapan, tim pengawas, pasti dianggarkan nih honorarium dan sebagainya. Kan tidak boleh menerima honor lagi. Oh, beda kapasitas kalau melaksanakan tugas fungsinya sebagai Pokja pemilihan, oke. Kalau ini boleh. Gitu ya, untuk yang kita pemerintah daerah. Kalau saya beranggapan ini boleh. Nanti kita tanya Prof. Muklis. Oke, kemudian tim persiapan, tim pelaksana,
tim pengawas dapat berasal atau ditambahkan dari unsur pengelola PBJ sesuai dengan kompetensi teknis. Jadi kalau teman-teman yang dulunya di PU pindah ke UK PBJ kan perbaikan jalan dan lain sebagainya itu kan metode swakelola. Terlibatlah di sana. Gitu. Kemudian di PKPP 11 tentang perencanaan. Nah, dalam hal PPK membutuhkan pengelola PPBJ, masuk nih kita. Bisa membantu PPK. Kelemahan di kita kan di perencanaan, ya, susah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kita bisa bantu masuk. Kemudian di PLKPP 12 tentang pemilihan penyedia, persiapan pengadaan melalui penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli pengelola PPBJ. Jadi banyak nih ruang-ruangnya. Oke. Kemudian kita lanjut. Perlu diperhatikan, kan tadi sudah terbuka ya, banyak ruang bagi pengelola pengadaan barang dan jasa, bukan hanya di tugas jabatan pemilihan penyedia. Tapi ada larangan yang harus diperhatikan di PLKPP 10 2021 tentang UKPBJ. Jadi ya karena kita termasuk dalam SDM pengelola fungsi pengadaan yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia, tidak boleh menangkap jabatan untuk perencanaan ruang kontrak pemeriksaan hasil kerjaan pada paket yang sama, conflict of interest. Kemudian yang kedua, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Jadi bisa saja di switch kalau paketnya tidak terlalu banyak, angka kredit sudah dihitung ternyata agak berat memenuhi, ya bisa saja. Paket A dikerjakan Mas Kuswoyo, saya bantu di perencanaan. Nanti paket B kebalikannya. Itu bisa. Oke, jadi dengan banyaknya penjelasan tadi, apakah JFPPBJ sama dengan tukang tender? Tentu tidak. Apalagi tukang klik. Dulu di awal-awal saya pernah dikatakan, cuma klik aja gitu. Ada dokumen klik, nggak ada dokumen klik, itu aja kan. Ternyata tidak. Nah, kemudian apabila suatu saat kita dihadapkan pada intervensi berlebihan nih, mengundurkan diri jadi Pokja, apakah itu mundur dari JFPPBJ? Seharusnya tidak, karena tugas JFPB banyak. Saya misalkan Mas Kuswoyo ya besok menghadap Pak Tatang selaku Kabak kan. Pak Tatang, saya mengundurkan diri dari Pokja pemilihan. Loh kenapa? Saya mau jadi PPK. Oh, sudah dapat pencerahan gitu. Ya silahkan. Nah gitu. Itu karir. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup. Lalu bagaimana sih uraian penugasan kalau jadi Pokja pemilihan? Kalau jadi Pokja pemilihan, yang lain tidak didetailkan di PLKPP 7, yang didetailkan hanya Pokja, PP, dan PPK ya. Nah, jadi Pokja pemilihan itu sebenarnya ada dua, rekan-rekan, ada umum, ada khusus, tergantung tingkat kompleksitas. Kalau dia bersifat umum, pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Kalau khusus ya, dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus atau spesifik. Persyaratan khusus ya, bukan tambah syarat, atau tambah persyaratan. Nah, kemudian muncul nih yang kemarin jadi diskusi menarik di PLKPP 7 ini. Pemilihan dipimpin oleh satu orang pengelola PBJ yang memiliki jenjang jabatan tertinggi. Kalau tidak ada, saya Mas Kuswoyo jadi satu Pokja tambah Cak Mustopa. Mudah semua. Maka yang memiliki pangkat paling tinggi jadi pemimpin. Apakah dengan demikian kembali ke zaman dulu ada ketua Pokja? Kalau secara ketentuan Pokja kan tetap kolektif kolegial, artinya ya. Ini hanya untuk pembagian tugas dan lain sebagainya. Dan kalau di tempat saya sudah diterapkan, itu. Tapi tidak ada dalam SPT-nya, ketua nggak ada, tetap namanya sama. Walaupun memang yang jenjang jabatannya tertinggi pasti di nomor 1, Mas Kus ya. Tuh. Dan APH taunya nomor 1 itu ketua. Jadi padahal tidak selalu. Terus. Oke. Itu ya, paling tidak ada ketua. Kalau yang paling tua mungkin ya, kalau kayak kita bertiga jadi Pokja ya, Mas Kus ya. Saya sampean Cak Mustopa kan pasti yang di atas Cak Mustopa ya. Iya. Dia bukan ketua, harus tapi itu. Yang paling tua. Ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau pejabat pengadaan? Dimungkinkan, sangat dimungkinkan dan dibolehkan untuk melaksanakan pejabat pengadaan pada 1 atau lebih OPD. Saya walaupun JF muda karena pertamanya belum ada di Tulang Bawang, jadi menjadi pejabat pengadaan di 3 OPD. Itu mungkin dibolehkan secara aturan. Bagaimana kalau jadi PPK?
Jadi kalau mau ditugaskan sebagai PPK, harus diperhatikan kesesuaian antar jenjang dengan tipologi PPK. PPK ini selalu menarik ya. Dulu per LKPP yang mensyaratkan manajer level 3, kemudian dihilangkan. Sekarang muncul lagi nih. Jadi kalau urutannya gini Bapak Ibu, jenjang dengan tipologi, kalau Madya PPK tipe A, Muda PPK tipe B, Pratama PPK tipe C. Kalau nggak ada, ternyata ada paket pekerjaan yang harus dilakukan oleh PPK tipe A. Maka di sini disebutkan pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai PPK pada tipe yang berada satu ada 2 tingkat di bawahnya atau 1 tingkat di atasnya. Nah, ini kayak angka kredit, ambil ke atas dapat 80%, ngambil ke bawah 100%. Mirip-mirip perhitungan angka kredit. Gitu. Jadi sudah tahu akan menjadi PPK di mana sesuai dengan jenjang. Kenapa sih ada tipe-tipe PPK ya? Jadi disusunnya ini berdasarkan ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak dan tingkat kompleksitas dari mulai yang paling sederhana sampai yang kompleks. Nah, manajerial sebenarnya tahapan pengelolaan kontrak ini ya, ada planning, organizing, actuating, controlling. Disitulah berkecimpung kita selaku JF sebagai PPK jika ditugaskan. Nah, kemudian juga dia mempertimbangkan asas kemanfaatan dan ditegaskan dia bukan penjenjangan tapi pengklasifikasian berdasarkan skala pekerjaan PPK. Jadi ada 3 ya, tipe A, B, dan C. Tuh. Nah, ini tipenya A, B, dan C. Tipe A ini bukan berarti suka merokok ya, Mas Kus ya, walaupun angka A-nya seperti bungkus ini ya. Nggak kenal saya. Jadi, nggak kenal ya. Oke, tipe PPK yang A ini untuk pengelolaan kontrak yang kompleks. Jadi dia resiko tinggi, teknologi tinggi, peralatannya khusus, penyedia jasa asing bahkan, atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara pemenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang jasa. Ini tipe tipe PPK yaitu yang A, yang bisa tadi dijabat oleh JF PPBJ Madya. Nah, kalau yang B, bukan yang A, bukan yang C. Jadi kontrak yang umum atau lazim, itu ada di B. Nah, kalau C, nah untuk yang rekan-rekan JF PPBJ pertama, ini yang pengelolaan kontrak sederhana. Bersifat operasional, rutin, standar, dan atau berulang atau repetisi. Ini bedanya. Tuh. PPK tipe A, B, dan C. Oke, secara detail begini. Kalau PPK tipe A di tahapan planning dengan tipe B dan tipe C sama. Hanya ini ya jasa spesifik, tapi yang di sini tetap sama, identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara jadwal, dan anggaran. Ini yang spesifik atau strategis, ini yang umum khusus, ini yang tidak membutuhkan persyaratan penanganan khusus, ini yang bersifat sederhana, banyak tersedia di pasar. Sama konsolidasi juga, kemudian menetapkan spektek, KAK, dan lain sebagainya. Tapi ini perlu banyak hal yang diperhatikan, kompleksitas, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian ini pendekatan input outputnya, analisis proses produksi dan lain sebagainya. Ini hanya spektek berbasis output untuk barang jasa sederhana yang banyak tersedia di pasar. Serta khusus konsultansinya adalah konsultansi perorangan. Tuh. Ya, di tahapan perencanaan. Kemudian ini menyusun perkiraan harga dan HPS. Banyak pertimbangannya ini ya. Analisis proses produksi, bahan material, teknologi, dan lain sebagainya, pengalaman. Kemudian menyusun perkiraan harga, kalau yang tipe B, JF PPBJ Muda, ini ya, sudah dijelaskan detail di tipologi PPK, mempertimbangkan analisis proses produksi, kemudian referensi yang up to date. Kalau di tipe C, pertama, dia menyusun perkiraan harga dan HPS berbasis harga pasar atau standar harga satu kabupaten misalnya, atau harga paket pekerjaan sejenis tahun sebelumnya misal. Tuh. Jadi kalau selama ini kita bantu PPK, misalkan Mas Kus bantu PPK menyusun HPS, tapi sumbernya hanya dari ini, maka harus mulai diperbaiki. Itu berarti JF
PPBJ pertama, tipe C. Kita harus mulai lebih melakukan analisa mendalam. Kemudian menyusun rencana menetapkan besaran uang muka, nih tipe C ya. Nah, sama. Ada banyak yang sama, tapi ada banyak hal yang didetailkan, terutama terkait dengan spek, HPS. Ya, membedakan di tahapan planning. Oke. Bagaimana di tahapan organizing, mengorganisasi? Sama ya, mengusulkan perubahan jadwal, tapi yang beda adalah ini, kita lihat. Ini dia tolak ukurnya pada efektivitas atau kualitas pelaksanaan kegiatan. Kalau ini hanya sifatnya teknis, ini hanya mengusulkan. Jadi ada tingkatannya. Memilih dan menyusun kontrak PBJ seperti SPK, bukti pembelian, atau surat pesanan. Nah, ini untuk pengadaan-pengadaan langsung PPK tipe C. Kan ini sudah surat perjanjian. Ya, untuk PPK tipe BPJS, PPBJ ahli muda. Yang tipe A, dia surat perjanjian tapi untuk pekerjaan terintegrasi, kotak payung, internasional, itemize gitu ya. Nah, kemudian di sini yang di muda untuk pengorganisasian dibatasi nih, maksimal 5 tenaga pendukung. Sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan alokasi anggaran. Kalau di sini tidak dibatasi di tipe A. Kalau di tipe C hanya 3 orang personil dan tenaga ahli untuk tim pendukung atau tim teknisnya yang membantu si PPK tipe C. Nah, bagaimana pelaksanaan? Kalau tipe A menetapkan rancangan kontrak dalam bentuk surat perjanjian tadi ya. Nah, untuk kontrak payung, itemize, terintegrasi, internasional. Kalau tipe B hanya surat perjanjian dengan pihak yang sah atau berwenang. Nah, kalau tipe C ini untuk pengadaan langsung. Ini ada SPPBJ, e-purchasing. Nah, e-purchasing sama ya. Semua e-purchasing ini inline dengan materinya Prof. Muklis tentang PPTK ya, yang ditugaskan sebagai PPK. Nah, ini juga sama nih pada JFPPBJ yang ditugaskan sebagai PPK, tipe A, B, atau C, bisa melaksanakan e-purchasing sampai 200 juta. Oke. Bagaimana di pengendalian? Semua sama, mengendalikan kontrak, kemudian serah terima. Ini yang kompleks ya, yang di tipe A. Kalau ini yang tidak kompleks, setelah melalui proses penjaminan mutu, ini melakukan serah terima berupa barang jasa yang sederhana. Melaporkan, sama-sama melaporkan, menyampaikan ke PA-KPA sama. Tipe C ada memastikan garansi. Jaminan garansi juga sama, menyimpan dan menjaga keutuhan, melaksanakan evaluasi kinerja penyedia. Oke, jadi sampai sini rekan-rekan, kalau kita lihat tugas penugasan sebagai PPK bagi pengelola PBJ, baik tipe A, tipe B, dan tipe C, itu kurang lebih sama dengan yang disampaikan Prof. Muklis minggu lalu ya, tentang PPTK yang ditugaskan sebagai PPK. Ya, sama-sama tidak apa Mas Gus? Sama-sama tidak melakukan tindakan, tidak mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jadi kurang lebih sama, kalau PPTK melaksanakan tugas PPK huruf A sampai huruf M, maka kita-kita yang fungsional pengelola PBJ ketika ditugaskan sebagai PPK tipe A, B, atau C, maka ya kurang lebih tugasnya PPK huruf A sampai dengan huruf M. Gitu. Jadi kalau nanti ada yang ditugaskan, jangan salah buat ini ya, tugas di SK-nya. Gitu. Jadi sama, identik. Huruf A sampai M. Jadi kalau tanda tangan menetapkan perjanjian dikembalikan ke yang menugaskan. Tuh. Oke. Bagaimana mekanisme penugasannya? Kalau pejabat pengadaan seharusnya bukan, aturannya, makanya ini menjadi penting ya, Kepala UKPBJ menjadi TAPD, gabung di TAPD. Karena dia akan berkoordinasi dengan PKPA untuk mengonfirmasi data pengadaan. Jadi di awal tahun, mana ini DPA-nya, coba kita lihat dulu, benar nggak metode pemilihannya ini, apa saja, gitu. Ya. Nah, setelah dikonfirmasi data pengadaannya, si Kepala UKPBJ menginformasikan rencana penugasan sebagai pejabat pengadaan pada OPD.
Tuh. Jadi kalau dilihat dari per LKPP 7 ini, setelah jadi kalau sekarang kan masih model, kalau di tempat saya ya, jadi si OPD mengajukan apa proses pengadaan langsungnya, kemudian minta pejabat pengadaan pada UKPBJ. Maka sesuai per LKPP 7 harusnya langsung tuh ketika mungkin penyusunan DPA ya, kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA-KPA, dikonfirmasi data pengadaannya. Jadi bisa dibikin apa ya, kalau di kami itu semacam data ya, OPD yang banyak pengadaan langsungnya, yang sedikit. Jadi siapa yang akan ditugaskan sana tuh bisa terdata dengan baik. Nah, kalau sudah ada konfirmasi data pengadaannya, maka kepala UKPBJ menginformasikan rencana penugasan pengelola PBJ sebagai pejabat pengadaan pada OPD. Nah, baru terakhir ditetapkan oleh PA atau KPA. Kalau di kami sekarang teknisnya jadi OPD yang mau pengadaan langsung bersurat ya, meminta pejabat pengadaan, kemudian direkomendasikan saya misal ya, maka kemudian atas dasar permintaan dan rekomendasi, perhatikan rekomendasi, saya mendapat SK dari PA, KPA, OPD yang tempat saya mengabdi sebagai pejabat pengadaan. Jadi double job itu Mas Kus. Tadi pejabat fungsional, sekarang pejabat pengadaan. Tuh. Sama. Sama ya? Oke. Sama. Mekanismenya juga sama. Sama ya? Oke. Nah, bagaimana dengan Pokja pemilihan? Ya, kalau di per LKPP 10 tentang UKPBJ, ya dia memang ditetapkan dan ditugaskan oleh kepala UKPBJ. Sama di per LKPP 7 juga. Gitu. Ada yang modelnya rolling, bergantian, ya. Tahun 19 kami rolling. Jadi ketemunya orang yang beda terus gitu ya. 2020 mulai tetap tuh. Ya, karena kan untuk evaluasi ya lebih pasnya sih tetap bisa dievaluasi minimal 2 tahun. Itu mekanisme penugasannya. Nah, yang menarik di per LKPP 7 itu ada yang namanya dokumen manajemen penugasan. Kan rekan-rekan yang sudah jadi JF ya, jangan sampai terjadi perebutan angka kredit. Nah, itu. Atau menghindari angka kredit. Nah, karena sudah merasa angka kreditnya cukup, oh ini tidak dinilai nanti. Penetapannya kan dimaksimalkan, targetnya minimal, udah 150%. Maka muncullah dokumen namanya Manajemen Penugasan JFPBJ dalam per LKPP 7 2021. Dasarnya, jadi dia ditetapkan kepala UKPBJ, ini baru ya rekan-rekan ya. Kalau ada yang belum menetapkan ya wajar, aturannya baru gitu ya. Jadi dia ditetapkan kepala UKPBJ, nah, proyeksi, oh tahun ini ditetapkan oleh Mas Muklis gitu ya. Nah, tahun ini rencananya si A ditugaskan kemana, berapa banyak paketnya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti jadi acuan buat kita yang fungsional untuk menyusun SKP. Tuh, dasarnya apa? Jumlah paket dan jenis metode pemilihan pada sistem informasi rencana umum pengadaan, jumlah OPD yang dilayani, kemudian jumlah pengelola PBJ aktif. Nah, jadi kan banyak ya rekan-rekan yang sudah JF tapi belum diberdayakan. Nah, target angka minimal pengelola PBJ setiap tahun. Nah, jadi mulai dari 12,5 untuk yang pertama, 25 untuk yang muda, 37,5 untuk yang dia itu harus diperhitungkan di dokumen manajemen penugasan JF PPBJ. Kemudian pemerataan beban kerja dan pengalaman berdasarkan jenis pengerjaan pengadaan. Jadi kan ada beberapa kawan JF yang oh kita ini baru dianggap asing, tidak diberikan pekerjaan, malah diganti yang non JF gitu ya. Mudah-mudahan dengan ada aturan ini manajemen penugasan gitu ya. Jadi di awal tahun udah ketahuan tuh proyeksi saya nih bekerja di pengadaan langsung berapa, tender berapa gitu ya. Baik paket maupun non paket. Nah, yang tidak hilang memang ya tetap satu ini Mas Gus ya, pertimbangan objektif lainnya gitu ya. Mudah-mudahan ini karena di bawah nggak banyak yang baca nih, pertimbangan objektif lainnya. Jangan ketawa Mas Gus. Oke. Bagaimana kalau belum punya pengelola PBJ gitu kan tadi wajib ya, apalagi pemerintah daerah. Ya di pasal 74B ya nggak masalah, tapi susunlah rencana aksi. Muncullah per LKPP 6 2021 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Karena sifatnya wajib, maka penuhilah gitu apalagi buat teman-teman di pemerintah daerah. Atau KL lah yang tidak dikecualikan. Siapa yang menyusun
di sini ada ya pejabat minyak pegawai. Ini kita sekarang lagi menyusun ini Bapak Ibu, karena kami kebetulan 23 baru terisi 9. Nah, masih kurang 4 lah ya, supaya 60%. Nah, sampai 31 Desember 2023, sekurang-kurangnya 60%. Jadi kalau kebutuhan saya 20 gitu ya, maka minimal 12 orang target di kabupaten saya untuk bisa diangkat jadi pengelola PPBJ sampai 31 Desember 2023. Jalurnya melalui apa? Sekarang perpindahan dari jabatan. Nah, kan dibuka terus. Itu pakai sistem informasi. Jadi sekarang sistem informasinya ada 2, perpindahan dari jabatan dan rencana aksi. Silahkan ditunjuk saja adminnya. Oke. Lanjut. Ya, ada emergency exit-nya ya. Kalau jumlah pengelola PBJ di lingkungan KLPD belum mencukupi sesuai renaksi, jadi renaksinya tetap harus disusun sampai 31 Desember ternyata belum memenuhi. Atau sekarang ini kita belum memenuhi kan, tempat saya belum memenuhi, maka pelaksanaan tugas POKMIL dilakukan dengan ketentuan ini ya. POKMIL untuk paket pengadaan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 pengelola PBJ. Jadi kalau ada 9, kita mau bikin ada 9 pokja gitu ya. Nah, satu gitu. Sisanya dari PNS yang punya sertifikat kompetensi atau sertifikat kalian tingkat dasar atau level 1 di bidang PBJ. Kan masih boleh sampai 31 Desember 2023. Bagaimana pejabat pengadaannya? Kalau pengelola PBJ-nya jumlahnya terbatas, bisa pakai ASN yang bersertifikat kompetensi atau level 1. Mungkin banyak ya teman-teman yang pejabat pengadaan sudah ditarik semua di UKPBJ, SDM-nya kurang, akhirnya yang bekerja di UKPBJ bukan JF diberdayakan sebagai pejabat pengadaan di OPD. Nah, contohnya di tempat kami misal. Kemudian, ternyata masih belum juga nih. Sampai renaksi belum bisa terpenuhi nih, karena kan banyak hal ya. Kalau pertama dari jalur CPNS, misalnya formasi tidak disetujui, butuh anggaran dan lain sebagainya. Maka emergency exit yang lainnya adalah bisa dilakukan oleh PNS yang punya sertifikat kompetensi atau agen pengadaan. Nah, nanti kita mendaftar Mas Kuswoyo ya sebagai agen pengadaan di kabupaten atau daerah-daerah yang belum punya pengelola PBJ. Mudah-mudahan dibolehkan. Atau melakukan sertifikasi kompetensi bagi personil lainnya. Saya nggak mau jadi JF, tapi saya punya passion menjadi pejabat pengadaan nih atau kelompok kerja pemilihan nih. Oh ya sudah, kamu ikut saja sertifikasi kompetensi. PP atau Pokja, atau PPK sekalian. Bahkan sekarang kepala UKPBJ dan juga LPSE. Ada semua tuh sertifikasi kompetensinya. Nah, ini ya sertifikasi kompetensi sesuai peraturan KPP 7 pasal 25, ada 3. Level 1, kompetensi bagi pengelola PBJ, kompetensi bagi personil lainnya. Nah, kita semua sudah punya di sini. Di level 1 atau tingkat dasar, sertifikasi kompetensi bagi pengelola PBJ ini, misalkan, ini ya, diklat penjenjangan, kemudian yang untuk naik pangkat, untuk perpindahan dari jabatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sertifikasi kompetensi bagi personil lainnya. Personil lainnya tadi kan ada ASN dan PPPK, TNI Polri. Nah, maka dia per 1 Januari 2024 nanti ya harus punya sertifikat kompetensi. Sebagai apa? Ya tergantung penugasannya, PPK, pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan. Itu. Atau teman-teman kita yang nggak mau jadi JF tapi tertarik dengan PBJ, saya mau jadi pejabat pengadaan aja lah. Ya silakan. Disarankan mengikuti sertifikasi kompetensi pejabat pengadaan. Apa bedanya? Ini kalau level 1 ya. Level 1 itu jadi nanti ditambahkan dengan pengantar manajemen rantai pasok yang sekarang tingkat dasar. Tambah ini. Itu. Jadi klausulnya di sini indikatornya adalah memahami saja untuk level 1 ini. Jadi merantai pasok, pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, memahami semua ya, prinsip, etika, tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian memahami aspek hukum, memahami pelaku, memahami ketentuan, usaha kecil ya, PBJ elektronik. Cuman memahami pada tingkat 1. Jadi ada 3 ya, tadi rantai pasok, pengadaan, ini kompetensi teknis. Dari mulai perencanaan, kemudian pemilihan, ditambahkan nih muatannya. Mampu memahami, tapi memahami semua di sini ya klausulnya. Kemudian mengelola kontrak, dan terakhir swaklola.
Jadi level 1 atau tingkat dasar dikembangkan ditambah supply chain, kemudian kompetensinya ada 4 nanti, sesuai dengan tugas jabatan. Karena di sini klausulnya memahami gitu ya. Mungkin sama ya, saya dan rekan-rekan lainnya. Ketika kita lulus ujian tingkat dasar dulu ya, baru kita belajar mengemudikan SPSE. Gimana Cak Kus, waktunya habis? Malah di-unmute. Karena statusnya baru sebatas memahami sistem pengadaan secara elektronik. Nah, belajar otodidak lah, atau belajar kepada senior lah tentang SPSE-nya. Memang secara kompetensi ya hanya memahami. Nah, kalau mau jadi PPK, apa yang ditambahkan? Tadi kan sudah ya level 1-nya. Jadi level 1 itu dasar, semua harus punya. Gitu. Maka ditambahkan dengan level-level berikutnya. Ada level 2, level 3, dan level 4. Ini yang kompetensinya, perencanaan, kontrak, dan swakelola. Tuh. Nah, sekarang sedang banyak ini ya, pelatihan fasilitator tingkat lanjut dan lain sebagainya, mempersiapkan ini nanti bagi yang ikut kompetensi. Bagaimana dengan pejabat pengadaan? Tadi level 1 sudah ya. Ini Bapak Ibu yang jadi pejabat pengadaan, istisar jabatannya tuh ini gitu. Jadi kalau ada yang di luar ini memeriksa hasil pekerjaan, wah jangan mau. Itu bukan jabatan, bukan tugasnya pejabat pengadaan. Tuh. Ditambahkan apa sih untuk bisa jadi punya kompetensi pejabat pengadaan? Tambahkan kompetensi ini, teknis, melakukan pemilihan. Dia bukan lagi memahami, tapi mampu melakukan. Oke, kemudian ini ya, e-purchasing dan lain sebagainya, tender cepat. Nah, bagaimana kalau pokja pemilihan? Nah, pokja pemilihan ada 2 tadi kan, umum dan khusus. Ini yang umum, ini yang khusus. Tuh, ini sama, level 1 wajib dipenuhi. Nah, kemudian teknisnya agak sedikit berbeda ya. Nah, ini sudah terintegrasi tambahannya ini. Tapi kalau kompetensinya ya sama ya, review, menyusun dokumen pemilihan ya sama, tapi hanya bedanya paketnya. Kemudian nih Pokja, nanti bisa dibaca Bapak Ibu, Pokja pemilihan khusus ini dari per LKPP 7 2021. Oke. Mungkin itu Mas Kus. Oh ya, sebelum saya sudah batuk-batuk kan tadi. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagi ya tentang tugas jabatan JFPBJ. Jadi ya banyak ya peluang untuk bisa mendapatkan angka kredit atau melaksanakan tugas selain kelompok kerja pemilihan. Monggo Mas Kus, kalau ada yang mau dialog. Ya, siap Mas Rangga. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kata teman saya itu ini adalah curhat kutukan katanya mungkin Mas Rangga. Kutukan jadi JFPBJ. Ya, di samping chat karena kita prioritasnya di resen, jadi yang resen kita dahulukan. Sudah ada Bu Mas Diana Pasar Ibu. Kami persilakan Bu, silakan bisa tanya dulu. Pak, selamat sore. Iya Bu Mas Liana. Sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin yang saya tanyakan agak banyak ya Pak, karena masih kurang paham gitu loh Pak. Siap Bu. Saya ada 4 pertanyaan Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Nomor 1, bagaimana jika Kepala UKPBJ tidak membuat dokumen manajemen penugasannya kepada JFPBJ yang mengakibatkan JFPBJ tidak memenuhi angka kreditnya? Pertanyaan saya nomor 2, dalam penugasan menjadi Pokja wajib 1 orang JFPBJ. Bagaimana jika fungsional tersebut ada fungsional pertama dan muda? Apakah tetap 1 atau terdiri dari JF pertama dan muda yang mana JF muda menjadi ketuanya? Apakah tetap wajib 1 Pak? Bagaimana jika ketua dari proses pemilihan itu adalah Pokja umum yang diketuai atau dikoordinir oleh Pokja umum karena jabatannya sebagai Kepala UKPBJ.
Yang keempat, apa akibatnya jika Kepala UKBBJ menonaktifkan JFPPBJ pada proses pemilihan dan membawa anggotanya sebagai Pokja untuk mensukseskan kepentingannya, Pak? Aneh ya, Pak, ya, pertanyaannya. Itu yang sering, Pak. Enggak, Bu, enggak aneh, Bu. Nanti dia. Nanti Pak Kepala UKPBJ Kota Kediri bantu jawab tuh, Bu. Untuk sekarang ini itu saja, Pak. Nanti kalau ada perkembangannya saya tanya lagi, boleh ya, Pak, ya? Boleh, Bu Mas Liana. Oke, Pak. Saya mohon pencerahannya, Pak. Ya. Aduh, ini saya nggak janji, Bu. Kalau pencerahan kebetulan di sini mendung nih, Bu. Mas Gus, piye? Yap. Ya, begitulah, Bang. Lanjut, Mas Rangga. Nanti kita dengar dari Kepala UKPBJ ya, Bu Mas Liana ya, mumpung ada Kepala UKPBJ yang dulunya Japung katanya, dan punya niat pindah ke Japung rencananya. Japung lagi. Rencananya. Cuma berhubung kuotanya belum ada, jadi belum kesampaian. Oh iya, ya paling dia nomor 4 nanti, Mas, mengganti Pokja. Oke, Bu Mas Liana, jadi pada KPP 7 ini kan regulasi turunan dari Pres 12 ya. Nah, itu jadi ya boleh jadi masih dalam tahapan sosialisasi ya untuk dokumen manajemen penugasan. Tapi kalau saran saya sih jangan pasif, apalagi kita JF. JF itu SKP-nya tergantung daripada butir kegiatan, Bu. Gitu. Jadi kalau saran saya memang kalau nantinya KUKPBJ tidak membuat manajemen penugasan, maka proaktiflah sebagai JF untuk membuat manajemen penugasan. Jadi dari bottom up, dari bawah nih, karena kita yang di posisi ini ya, melaksanakannya ya. Kita tahu berapa paket tahun kemarin sebagai basic data nih ya, kemudian RUP kita bisa buka dan lain sebagainya. Jadi kita bisa informasikan ke Kepala UKPBJ di tahun depan dari RUP, yang pengadaan langsung ada sekian, yang tender sekian, dikecualikan sekian, e-purchasing sekian. Jadi dari situ Ibu dan rekan-rekan yang jumlahnya misalkan ada 5 atau 6 gitu ya, bisa mulai mensimulasikan sekedar untuk memenuhi angka kredit minimal sebagai target, saya ini butuh berapa paket sih. Kalau nanti dari pemilihannya kurang, maka bisa didistribusikan ke perencanaan, Bu. Gitu. Jadi minta kepada Kepala UKPBJ gitu ya. Nah, kalau posisi saya sekarang nih, saya membantu perencanaan beberapa OPD gitu ya. Yang paketnya tidak saya yang tidak saya laksanakan gitu. Itu kayaknya lebih pas deh, Bu, daripada kita menunggu, karena kewajiban nyusun SKP itu kan di awal tahun, ditetapkan di awal tahun. Kalau itu sampai terlewatkan, ya yang kena sanksi individu yang bersangkutan dan atasannya memang gitu ya. Nah, tapi solusi terbaik sejauh ini adalah proaktif. Nah, kemudian yang mengenai klausul tadi, 1 JF itu pada kondisi kebutuhannya masih kurang. Di tempat Bu Mas Liana bagaimana, Bu? Muda 3, Pak. Pertama 3. 6 orang ya, Bu? Iya. Bu Mas Liana ini dari kabupaten mana, Bu? Saya lupa, Bu. Sumatera Utara. Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara, ya. Labura. Benar ya, Bu? Ya. Labura ya? Nah, oke. Ini kan klausulnya dalam Perpres ada, Bu, dalam hal jumlah pengelola PBJ belum mencukupi. Nah, belum mencukupi. Jadi kebutuhan Ibu di Labura berapa, Bu? Yang disetujui instansi pembina? Formasinya berapa yang disetujui, Bu? Yang disetujui pertama 10, muda 6, media 1. Berarti 17 ya, Bu? Ya, yang berminat hanya 6 sekali itu. Oke, baru terisi 6, berarti 50% aja belum kan? Belum. Nah, pada kondisi ini, maka pelaksanaannya bisa sistem yang tadi, Bu. Setiap paket pengadaan beranggotakan sekurangnya 1. Karena Ibu udah punya JF ya, walaupun kurang. Jadi sana dibikin Pokjanya berapa tim, Bu? Bergantian terus? Bergantian terus, Pak. Bergantian terus ya? Ya. Oke, kalau gitu, yang non-JF-nya berapa, Bu? Non-JF-nya 3, sama kepala bagiannya 4 lah. Oh, jadi 10 total ya, Bu ya? Iya. 10, 6 JF, 4 non-JF.
Nah, maka ini kalau di rolling terus, Bu, maka kalau ikut kita regulasinya di Perpres 12, maka setiap kali menetapkan kelompok kerja pemilihan yang anggotanya ganjil ya, 3 minimal, maka dari 6 ini 1 ditugaskan, Bu. Kemudian apakah yang harus yang pertama dan muda gitu ya, tergantung ini Bu, karena modelnya di Labuan Batu Utara seperti kami 2018 ya, rolling terus, siapa yang namanya keluar dia dipaketkan, maka kalau dia gabung nih, pas kebetulan gabung ya, jadi anggotanya Pokjanya 3, isinya JF pertama, muda sama yang non-JF, sama yang non-JF gitu. Maka kalau bicara tadi di LKPP 7, yang ditugaskan sebagai ketua ada yang jenjang jabatannya lebih tinggi. Jenjang jabatannya lebih tinggi, yaitu yang JF PPBJ muda. Gitu. Tapi secara pengambilan keputusan itu tetap kolektif kolegial. Nah, ya 2/3 lah kurang lebih. Kalau 3 ya 2, 1 nggak sepakat ya tinggal dijelaskan saja kan. Alasan ketidaksepakatan terhadap hasil keputusannya bagaimana. Kemudian kalau boleh nggak sih ketua Pokjanya dari umum gitu. Yang diatur dalam per LKPP 7 ini hanya Pokja pemilihan yang ditugaskan dari JFPPBJ, Bu. Gitu. Jadi ya agak sulit memang, Bu ya. Kalau secara hierarki tadi Pak Kabaknya menjadi Pokja gitu kan, kemudian dia merangkap jadi ketua gitu. Aturan tidak ada yang melarang gitu. Yang diatur dalam per LKPP 7 ini khusus yang JF semua gitu. Jadi secara aturan tidak dilarang gitu, tapi kalau bicara kompetensi, yang lebih punya kompetensi kan sebenarnya yang fungsional pengelola PBJ. Labelnya ya Bu, labelnya. Kalau secara pengalaman mungkin Pak Kabak jauh lebih punya pengalaman gitu. Jadi kalau saran saya sih, yang menjadi ketua dalam hal ini membagi peran dan tugas dan tanggung jawab ya tetap di fungsional PBJ-nya gitu. Apalagi Pak Kepala kan banyak penugasan juga. Kemudian ketua UKPBJ mengganti Pokja. Mas Muklis, boleh nggak tuh? Kenapa? Tadi tuh ketua UKPBJ, kepala UKPBJ mengganti Pokja, menonaktifkan yang JF ya, Bu Mas Liana ya? Di saat Ya. running ya. Mengganti Pokja. Gimana Bu Mas Liana, boleh diperjelas? Pokja di saat running kalau nggak salah. JFPPBJ dan membawa anggotanya supaya pakai itu ikut Jadi tim pakai sukses. dia gitu loh Pak. Oh. Mas Muklis. Gimana? Saya kurang ini. Jadi JFPPBJ-nya dinonaktifkan. Jadi kepala UKPBJ kan memang berkewenangan menentukan Pokja pemilihan nih. Diganti dengan non-JF. Pernah kejadian nggak, Mas? Kayaknya nggak pernah sih ya. Karena yang pastinya kepala UKPBJ kan pasti punya pertimbangan ya. Namanya untuk menentukan. Tapi kami pun juga sudah ini juga ya. Yang disampaikan tadi bahwa Pokja itu kami bagi 4 tim Pokja sih di kami gitu kan. Nah kami itu juga hanya berdasarkan yang datang gitu kan, yang paket yang datang dari OPD itu yang untuk pembagian dari sisi Pokjanya gitu kan. Jadi kalau mungkin nggak di tengah jalan berganti gitu seandainya. Nah bergantinya kenapa ini? Apakah mungkin karena ada kesalahan, ada tindak kan ya mungkin boleh ya secara regulasi kan diganti Pokjanya kan boleh kan? Boleh Mas kalau terbukti melakukan gitu ada regulasinya gitu kan. Cuman kan selama ini kalau saya sih saya belum pernah melakukan tiba-tiba di tengah jalan melakukan penggantian tanpa ada suatu sebab yang halal gitu kan. Tapi sebenarnya penggantian itu ya kembali lagi sebenarnya itu kewenangan dari sisi kepala UKPBJ. Tetapi kan lagi-lagi kalau diganti itu kalau paket yang sudah berjalan ini kan jadi masalah dari sisi user juga penetapan nih Mas Rangga ya kalau kayaknya ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau saya menilai beberapa regulasi tentang itu tadi yang dibicarakan Mas Rangga memang dari sisi ideal gitu kan. Ideal sekali gitu kalau karena kami sudah berjalan sejak 2014-2015 ya, Impasing itu kami harus menetapkan penilai angka kredit. Memang kami tidak bisa berangkat ideal banget Bu untuk penerapan regulasinya dari LKPP gitu.
Apakah seperti kayak sekretariatan itu harus di BKD? Kami tidak melakukan itu. Sekretariat adalah di bagian PBJ. Karena apa? Dimungkinkan sekretariatan tim penilai angka kredit kalau di badan kepegawaian itu mereka malah nggak mikirin kita gitu loh. Nah itu akhirnya Banyak yang ya diurus. sudah kami lakukan di kami sendiri, tetapi kami tetap koordinasi dengan bagian kepegawaian. Jadi memang ya regulasinya sangat ideal yang disampaikan tadi dari sisi perencanaan. Ya kalau di kami memang setiap javum kami tugaskan menjadi pendampingnya dari UPD. Mereka juga mendampingi dari sisi perencanaan, dari sisi sirup, melakukan analisa terkait dengan sirup kayak itu. Jadi memang dari situ yang disampaikan Mas Rangga tadi kita sudah tahu nih perkiraan paketnya yang akan masuk ini berapa. Nah ini menjadi pertimbangan untuk menyusun SKP. Tapi kembali lagi kalau di dalam saya memberikan penugasan itu ya hanya didasarkan dari paket yang masuk saja gitu kan, hanya bergantian saja. Jadi tidak diplot dari awal bahwa paket ini adalah untuk si Pokja ini, enggak. Kami hanya berjalan gitu saja karena dimungkinkan ada paket yang nantinya juga gagal tidak di tender mungkin ada hal-hal tertentu gitu. Jadi kalau saya sih menyikapi regulasinya seperti tadi, apakah yang ini harus menjadi ketua atau ini ya kami hanya menerapkan koordinator sajalah. Pokoknya nomor 1 itu koordinator. Apapun itu bentuk keahliannya, mau madya, mau muda, mau ini, ya kami katakan kalau yang di atas adalah koordinator. Kenapa? Supaya menjadi mengkoordinasi paket itu di dalam pelaksanaannya. Jadi ya itu dari sisi ideal gitu. Tapi dari sisi pelaksanaan selama itu tidak tidak fatal, saya kira ya selama bisa berjalan ya kalau saya lakukan saja gitu. Gitu. Oke, makasih Mas Paket, Muklis. Prof. Memang ada ya kalau di ini ya Mas Kus ya di dokumen pemilihan kalau Pokja terbukti terlibat Ya, hal-hal yang dilarang dimungkinkan untuk diganti, Bu. Tapi boleh diganti. baru. Tapi Ya, kalau tapi tiba-tiba kalau saya mengganti itu kok saya belum pernah lakukan. Gitu. belum melakukan ya? Apa akan melakukan, Mas? Belum ya? Jadi ya gimana ya Bu Mas Liana ya? Kalau bicara regulasi idealis ya harusnya ya kewenangan memang ada di kepala UKPBJ untuk menetapkan siapa yang ditunjuk sebagai kelompok kerja pemilihan pada paket A misal gitu. Kemudian bagaimana formasinya sudah diatur, kalau sudah punya JF minimal 1. Tapi kalau kemudian ternyata tidak ada JF yang ditugaskan, ya kewenangan tetap ada di kepala UKPBJ sih. Kita paling hanya bisa memberikan telahan, nota dinas, dan lain sebagainya tentang bagaimana yang seharusnya. Paling begitu Bu Mas Liana ya. Mohon maaf jika Pak, belum boleh? terlalu cerah. Ya silakan Bu. Akibat dari yang tidak melaksanakan kewenangannya itu dia telah memboroskan anggaran gitu loh Pak. Karena ada penambahan anggaran di PAPBD yang cukup signifikan besarnya gitu. Untuk honor ya Bu ya? Iya. Honor yang dari Pokja umum tersebut. Sementara hitungan ketiga JPPBJ itu hitungannya semua sudah diambil alih oleh Pokja fungsional. Oke. Disalahkan Pokja yang fungsional ini yang sedikit kerjanya, sementara kewenangan itu dia yang menetapkan, dia yang menentukan orang-orangnya. Ya. Itu gimana Pak? Ya memang dilematis ya Bu ya. Pernah ada di salah satu daerah juga paket kami udah overload nih JFPBJ gitu. Sedangkan kita tidak boleh lagi menerima honor nih pemerintah daerah ya sesuai Perpres 33 kan. Karena sudah ada tunjangan jabatan. Nah, harusnya bisa ditambahkan tunjangan kinerja, itu dimungkinkan tuh. Hanya memang tergantung kemampuan daerah. Nah, ini sudah kebijakan daerah Bu ya. Artinya kalau saran saya sih buat telaahan bagaimana efisiensi dan efektivitas kalau menggunakan JF gitu ya. Bukan berarti JF seperti saya atau Mas Kus ini bisa dibayar sesuai melekat di gaji kemudian mengerjakan lainnya, tidak. Itu memang tugas jabatan yang melekat gitu. Dulu di kami Bu ketika atau mungkin gini ya, Bu Mas Liana ini JF-nya sudah bisa terpenuhi semua belum sesuai dengan anjap ABK-nya itu? Belum ya? Belum. Belum Pak.
Nah, kalau belum kan karena itu kan pasti berdasarkan analisa ya. Kan bisa sangat mungkin ditambahkan dengan di luar non JF ya untuk Ya. melaksanakan kegiatan itu. Jadi saya kira kalaupun ada honor di situ ya saya kira ya tidak ada masalah selama yang bersangkutan itu kan ditugaskan dan melaksanakan tugas dari UKBBJ itu gitu loh. Tapi saran saya untuk yang non JF itu lebih baik dimasukkan saja ke jabatan fungsional ke UKBBJ gitu loh. Karena apa? Kan penugasannya kepala UKBBJ gitu. Sedangkan orangnya ad hoc itu kan jadi aneh lagi gitu. Nah, harapannya yang dimasukkan yang non JF itu yang ada di UKBBJ yaitu nanti bisa diprioritaskan untuk menjadi JF ke depannya secara ini ya, Mas Rangga, bukan impasing ya. Perpindahan Dari jabatan untuk kenapa? Untuk memenuhi itu tadi gitu. Yang jadi masalah kan kalau saya lihatnya kepala UKBBJ menetapkan orangnya ada di luar UKBBJ. Nah, ini kan jadi ini ya nggak fokus ya dari pekerjaannya. Rancu. Oh, izin Pak, ini yang pokja umumnya sudah di UKBBJ. Oh, sudah di UKBBJ, Bu? Iya, masalahnya ini kan apa loh Pak? Kami Dana Kopi ini kan banyak yang dipotong anggarannya. Sementara kenapa memboroskan anggaran gitu loh Pak? Oh iya. Dia yang memboroskan anggaran, kenapa dia yang menyalahgunakan wewenangnya, kenapa yang JF disalahkan gitu Pak? Oh, ya Bu. Yang jelas gini Bu, yang kembali Mas Muklis tadi sampaikan, kalau kebutuhan Ibu tadi 17, baru terpenuhi 6, sedangkan beban kerjanya banyak, itu boleh mengambil yang lain dan sudah benar nih, posisinya sudah di UKPBJ kan Bu ya. Dia punya sertifikat tingkat dasar berkedudukan di UKPBJ. Jadi ditugaskan oleh kepala UKPBJ sebagai Pokja sudah sesuai ketentuan. Hanya memang perlu dimix ketika sudah punya JF. Perlu dimix formasi Pokja pemilihannya. Nah, terkait dengan penganggaran honor gitu ya. Memang kalau dia bukan fungsional harus dianggarkan honornya, Bu. Gitu. Nah, terkait dengan adanya tidak efektif dan efisien, saya pikir ya dibuat lahan saja ya, Bu, di Labuan Batu Utara. Sebenarnya kita punya loh, Pak, potensi sumber daya manusianya, JF-nya sudah susah payah kita ujiankan dan akhirnya lulus gitu. Tapi kemudian belum diberdayakan maksimal. Sedangkan malah kita menganggarkan banyak untuk honorarium. Tapi kalau secara aturan dia berhak dapat honorarium karena bukan JF dan boleh ditugaskan oleh kepala KPBJ karena formasinya belum terpenuhi. Gitu Bu. Gitu Bu paling Bu yang bisa kita bantu diskusi Bu. Itu ya Bu. Mohon maaf nih jika belum memuaskan. Nanti bisa berdiskusi lanjutan lah. Makasih Bu Mas Liana ya. Ya. Lebih lanjut bisa japri ke Mas Muklis selaku Mas Muklis. Bisa Bu, banyak hal bisa dikomunikasikan kok dengan baik lah gitu. Pasti lah kayak Mas Kuswoyo tempat saya kan ada intrik-intriknya tapi dikomunikasikan ya alhamdulillah. Monggo Mas Kus lanjut ke Pak Andrian. Silakan Pak Andrian. Ya unmute Pak Andrian. Ya Pak. Ya silahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Pak dari UKPBJ Kota Dumai, Provinsi Riau. Oke. Dumai ini bukan dunia maya ya? Bukan Pak, Dubai. Gimana Mas Andrian? Apa yang bisa kita diskusikan? Ada Pak beberapa. Kami ini kan baru diangkat sebagai JFPBJ bulan Oktober 2020. Oke. Jadi sekarang 2021 berarti baru sekitar berapa bulan? Mungkin sekitar 10 bulan ya atau 11 bulan kami sebagai JFPBJ. Itu pada angka kredit pertamanya kan itu langsung diangkat di SK pengangkatan itu sekitar 200 berapa itu? 230 sekian saya sebagai ahli muda. Ya. Jadi
itu kan berarti jenjangnya adalah jenjang ahli muda. Antara ahli muda itu kan 3C dan 3D ya Pak. Ya. Berarti kalau untuk naik pangkat, kalau untuk naik pangkat itu kan kita tidak harus naik jenjang. Kalau untuk naik pangkat harusnya kan kalau saya tidak JF harusnya kan di tahun 2022 saya sudah naik pangkat ke 3D. Tapi kan kalau untuk mengejar angka kredit kan berarti kurang dia Pak, nggak akan terkejar. Bisa nggak naik pangkat? Ini kan nggak naik jenjang. Jadi pas kami ikut BIMTEK pembentukan kemarin katanya bisa naik pangkat tanpa naik jenjang. Itu satu Pak pertanyaannya. Bisa apa tadi keputus? Bisa naik pangkat tanpa naik jenjang. Oke. Saya paham di situ gitu. Itu pertanyaan pertama Pak. Nah, jadi mohon nanti pencerahannya Pak gimana ini soalnya kan sayang juga kan kalau kita nggak naik pangkat itu kalau memang bisa dimungkinkan gitu kan. Yang kedua tadi Mas Andrian berapa angka kredit awalnya tadi? 200 berapa? 239 mungkin. 239 239. 235 lupa saya. Ya, 239 kalau untuk ya. naik ke 3D kan berapa itu? Jadi 400 ya? Jadi 300. Jauh 300. itu, Pak. Bisa kita 60 sekian kan. Oke. Itu pertanyaan kedua. Kemarin kan kami sempat koordinasi dengan LPSE provinsi terkait untuk penilaian angka kredit. Ya. Jadi penilaian angka kredit itu kan pakai sebelumnya kan kalau sampai 2020 itu pakai Perka tahun 2015 saya lupa Perka berapa? Perka 5 ya. Tahun 2015. Sekarang kan kita pakai Permenpan nomor 29 tahun 2020. Nah, sekarang berarti kita ngambil untuk untuk target itu untuk mengisi angka-angka kredit itu murni dari SKP atau ada format yang lain gitu. Soalnya kami pernah koordinasi sama provinsi, mereka belum ada format karena mereka masih ada angka kredit di 2020. Ya. Kita di 2021 apakah ada model-model format yang lain gitu? Karena ini kan dasarnya kalau dari Permenpan nomor 29 ini kan SKP, gitu Pak. Itu aja Pak. Ya. Mohon pencerahannya Pak. Oke. Terima kasih. Mas Gus. Langsung. One prestasi ini moderator kalau langsung aja. Biarin ya. Masih ada dua ini. Oke. Baik Mas Andrian, terima kasih. Ya, jadi kalau Oktober 2020 memang Mas Andrian di posisi transisi ya. Jadi sampai Desember 2020 regulasinya mengacu ke Permenpan 77 2012. Ya. Nah, begitu 2021 mengacu ke Permenpan 29 2020. Nah, otomatis yang harus dilakukan adalah menyusun dupak untuk periode November-Desember 2020. Itu bisa dinilai sampai Mei 2022 batasnya. Ya. Kemudian yang kedua nyusun SKP untuk yang 2021 ini. Untuk yang 2021 ini. Oke. Kami situ clear Mas ya. Kemudian terkait dengan angka kredit. Tadi simulasinya angka kreditnya 239 ya? Ya, kalau nggak salah ya. Nggak salah 239. Oke. Kurang lebih seginilah ya. 239 itu setara dengan 3C 2 tahun. Berarti kemarin 3C-nya 2018 ya? Iya, 2018. Harusnya reguler naik pangkat April 2022 ya? Iya, betul. Betul ya, oke. Gimana, yang dimaksud gini Mas, bisa naik pangkat tanpa naik jenjang, itu kita naik pangkat pada jenjang jabatan yang sama. Jadi kalau JFPPBJ pertama itu 3A, 3B, maka kita bisa naik ke 3B tanpa harus lulus uji kompetensi. Begitupun 3C ke 3D. Ya, jadi bisa naik pangkat, tapi jenjangnya tetap karena satu jenjang itu untuk 2 kepangkatan, kecuali yang madya ya. Madya itu 4A, 4B, 4C. Gitu. Nah, kemudian bagaimana memenuhinya Mas Adrian ya? Bagaimana memenuhinya? Saya pernah buat simulasi kurang lebih begini. Nah, ini simulasinya. Mas Andrian tadi 239 ya?
239 Ya. berarti dia S2. Rekomendasinya 239. Butuhnya kan 61, Mas. Ini ya Ya, betul. rekomendasi butuh 61. Butuh 61. Sekarang angka kredit kita dibatasi maksimal 150% dari target angka kredit minimal. Ya. Jadi Mas Ardian ini tetap bisa naik pangkat sesuai dengan naik pangkat reguler di April 2022 dengan syarat. Nah, 61-nya terpenuhi. Gimana membaginya? Maksimalkan 2021 37,5. Maka sisa 23,5. Kalau 23,5 ini bisa dipenuhi penilaian Oktober sampai Desember, maka April 2022 bisa naik pangkat. Tapi kalau tidak bisa terpenuhi, katakanlah Oktober Desember 2020-nya cuma dapat 10. Ya, berarti kan kurang 13,5. 13,5-nya kejar, bukan kejar ya. Kumpulkanlah di semester 1 2022. Jadi nanti Oktober 2022 bisa naik pangkat ke 3D. Mundur setengah tahun. Dan syarat naik pangkat adalah minimal 1 tahun dalam pangkat lama. Kan Mas Adrian udah 2018, sudah 2 tahun lebih. Gitu. Dan tidak perlu uji kompetensi, tidak perlu lihat formasi ada atau tidak gitu. Itu Mas Ardian ya. Jadi kasusnya sama. Saya pun kemarin passing 239 tapi Juni 2020. Tapi karena masih sistem dupak, angka kredit belum dibatasi, saya bisa mengumpulkan angka kredit lebih dari 37,5. Jadi saya bisa naik pangkat lebih cepat. Simulasinya kurang lebih begitu. Apakah bisa 2022 naik pangkat? Bisa, tapi kecil kemungkinan di April. Ya. Di Oktober. Gitu. Ini masih ya simulasinya. Nah, yang lain kalau ada yang kasusnya sama kurang lebih beginilah simulasinya. Nah, kemudian ya, jadi untuk pertanyaan nomor 2-nya ya 2020 memang betul pakai dupak. 2021 apakah ada format baru? Coba buka per KBKN 21 Mas Andrian. Per KBKN 21 2020. Dupak itu diganti dengan form capaian angka kredit. Form capaian angka kredit. Jadi selagi angka kredit kita belum cukup untuk naik pangkat atau jenjang, maka tidak perlu ditetapkan sebagai penetapan angka kredit. Cukup form capaian angka kredit. Nah, ini harus mendetail memang. Nah, nanti mudah-mudahan jadilah ya kita bikin kegiatan mendetail bagaimana menghitung dan lain sebagainya. Gitu ya. Menuangkan. Jadi angka kredit nggak perlu dikejar-kejar, Mas Andrian. Ternyata kita yang dikejar-kejar angka kredit. Itu bukan dikejar-kejar kreditan ya kayak Mas Kuswoyo, tapi kita dikejar-kejar angka kredit. Tahu Gitu. aja. Karena butir kegiatannya banyak yang kita lakukan. Simulasi lagi ya, simulasi lagi. Oke, sedikit simulasi buat teman-teman yang JF. Ini ya, ini pengadaan langsung nih, pengadaan langsung. Gitu. Angka kredit minimalnya untuk muda itu adalah 25. Berapa banyak pengadaan langsung sih yang saya butuhkan? 68. Ini butir kegiatan yang bisa kita klaim asal ada bukti dukungnya. Nah, selama ini kan pengadaan langsung cuman review aja dilewat. Dokpel oke lah buat, evaluasi oke, nego oke. Pilihan kualifikasi oke. Tapi sebenarnya ada potensi-potensi butir lain yang bisa kita klaimkan. Bagaimana dengan tender? Kalau kita PBJ ahli muda 25, maka 40 paket menjadi cukup. Tapi kan rata-rata teman-teman penugasannya mix, pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Maka digabungkanlah capaian pengadaan langsung dengan tender. Misal saya ambil contoh ini ya, saya sampai dengan Juni, ini purchasing saya 23. Maka saya dapat angka 2,76. Pengadaan langsung saya 17, 6,29. Tendernya 32, 19,84. Tender cepatnya 2, 29,25 angka kredit saya sampai semester 1. Jadi kalau tadi ngejar 23,5 atau dikurangi capaian Oktober Desembernya yang 10, misal hanya 13, terkejar Mas. Di semester 1 2022. Usulkan dari Juli mulai naik pangkat tuh. Syarat naik pangkat punya pak awal dengan pak akhir. Pak awalnya sudah buat ya, Mas Andrian ya? Belum. Pak awal itu tinggal menuangkan rekomendasi dari LKPP, Mas. Kan ditetapkan LKPP diangkat dalam JFPPBJ Muda, angka kredit 239. Nah, 239 itu dituangkan langsung saja dalam penilaian angka kredit. Siapa yang menandatangani? 2020 ya, 2020 itu masih Sekda. Sekda Kap. Gitu Mas Andrian. Bagaimana?
Jadi masih mungkin. Berarti angka untuk apa namanya untuk pembuatan PAK ya, penetapan angka kredit awal, artinya kami kan masih baru nih, artinya masih Ya, mencari-cari itu. Untuk pembuatan cari PAK jati awal, diri ya. iya Pak, mencari jati diri. Untuk PAK awal itu apa tidak cukup dari ini, dari SK itu aja, enggak ya? Harus dibuat lagi ya? Cukup. Oh iya, SK itu cuman ini Mas, harusnya gini, seharusnya yang benarnya ya. Karena kebetulan saya sudah menjalani. Jadi seharusnya setelah terbit rekomendasi dari LKPP, Ya, betul. kita diangkat dengan berapa angka kreditnya, terbitlah PAK. Ya, ada PAK itu awal. SK. Oh, itu bisa jadi PAK Mas, bukan awal, SK. ya? Seharusnya bukan SK dulu, tapi PAK awal dulu. Penetapan gitu. angka kredit pertama kali. Jadi saya 239 dari LKPP direkomendasikan saya tuangkan dalam PAK penetapan angka kredit. Oh, 239 masuk butir yang mana ya? Oh, masuk di pemilihan semua. Oke, tetapkanlah oleh Sekda. Atas dasar PAK awal itu terbitlah SK Jafung. Rata-rata memang terlewat di PAK awalnya. Rata-rata terlewat di PAK awalnya. Karena ketika Berarti akan kita harus mundur lagi ya? nggak harus mundur Mas, tinggal dibuat saja PAK awalnya, tanggalnya sebelum SK. Yang menandatangani sama dengan yang menandatangani SK. PAK itu yang menandatangani kalau di Permen 477 adalah pejabat pembina pegawai, sekretaris daerah, sekretaris daerah. Itu Sekdakap. Nah, apalagi jenjangnya muda ya, muda cukup di Sekdakap. Begitu Mas Andrian. Jadi karena nanti untuk input di SAPKBKN kalau kita fungsional mau naik pangkat itu PAK awal di input, PAK akhir di input. PAK awal 239, PAK akhir 310. Berarti kita sudah cukup tuh naik pangkat ke 3D, angka kredit lebihnya 10 bisa ditabung. Tapi ketika pindah jenjang ke madya nanti, maka angka kredit 0, mulai dari 0, kelebihan tidak bisa ditabung. Oh gitu. Iya. Kita terlewat sih kayaknya. Nggak apa-apa Mas, rata-rata terlewat di PAK awal. Hampir Saya sebagian lama itu udah besar. pindah loh, jadi Hampir sebagian besar terlewat di PAK awal. Nah, nanti pas mau naik pangkat, kita ngusul ke BKD diminta, mana PAK awal? Kasihlah kita surat rekomendasi, ditolak. BKD bukan butuh surat rekomendasi, tapi butuhnya PAK awal. Oh gitu ya. Ya. Oke. Itu ya Mas Andrian ya, mudah-mudahan terjawab nih dua-duanya terima kasih, Pak. Oke. Iya. Nanti selain di Dumai kita bisa ketemu di dunia nyata ya. Dumai kan dunia maya. Oke Mas Kus, monggo. Ya. Semakin pusing dengan PAK Mas. Hah? Lebih enak megang urus tender sama tender cepat dibandingkan PAK Mas. Nggak pusing, gampang. Ya, lanjut ke Bu Meisi, silakan di-unmute Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak Rangga, gini, bagaimana pengumpulan angka kredit jika JF tidak sebagai Pokja atau PP, tapi melaksanakan tugas sebagai administrator? Maksudnya gini, sebelumnya kan eselon 4 sebagai sub, kemudian perpindahan jabatan gitu kan, jabatan menjadi JF muda, tapi kita nggak ada di SK Pokja atau PP, saat ini masih tetap melaksanakan tugas sebagai administrator subnya aja gitu loh. Kebetulan Subkoordinator atau subadministrator Mbak? Subkoordinator bagian Koordinator, oke. Di UKPBJ-nya, unit layanan pengadaan. Nah, itu pengumpulan angka kreditnya bagaimana, kemudian apakah ada sanksi jika tidak terpenuhinya gitu, karena kan ini perpindahan ya, jabatan ya. Iya. Bukan perpindahan atau penyetaraan, Mbak? Perpindahan, jadi dari subkoordinator menjadi perpindahan jabatan JF. Oke. Tadinya kan sebagai eselon 4 sebagai subkoordinator unit layanan pengadaan barang dan jasa, kemudian perpindahan jabatan menjadi fungsional karena kan eselon 4 dihapuskan kan? Iya.
Jadi dipindahkan menjadi jabatan fungsional. Oke. Karena posisinya ada di UKPBJ, jadi fungsional PBJ. Nah itu tapi tidak ada di SK Pokja atau PP. Sehari-hari tetap melaksanakan tugas administrator sebagai subkoordinator UKPBJ. Nah itu. Ya. Nah Siap. angka kredinya gimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua begini. Ada kasus juga ya, seperti begini Pak. Tadi kan penjelasan Pak Rangga sebelumnya naik pangkat dan naik jenjang ya. Kemudian ada yang saat ini misalnya jabatan pangkatnya 3B, akan naik ke 3C dari angka kredit sudah memenuhi, sudah diajukan kemungkinan untuk Oktober ya. Tapi kan untuk uji kompetensi sendiri, kasusnya di kami itu, kami sudah menghubungi KPP, DSP ya, Direktorat Sertifikasi Profesi itu memang belum dibuka karena kan kemarin infonya refocusing anggaran. Nah, sehingga si JF ini kan otomatis tidak bisa mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjangnya ya. Sedangkan si JF ini sebagai Pokja dan kerja pengadaan di tempat kami, yang setiap harinya melakukan proses itu semua satu instansi kami yang dipusatkan. Bagaimana untuk penghitungan angka kredit yang dia lakukan tiap kan karena dia otomatis kan tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik jenjang ya, karena belum uji kompetensi. Sedangkan dia sehari-harinya melakukan kegiatan itu gitu. Apa jadi kan kasihan di situ. Gitu ya. Karena di tempat kami pun masih belum ada formasi, belum menyusun kebutuhan formasi. Jadi belum di instansi kami belum ada kebutuhan formasi gitu loh yang kami buat untuk yang JF-nya, PBJ-nya terutama. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mbak Mezi, kalau untuk subkoordinator, Mbak Mezi bisa baca SE BKN nomor 3 ya, 2021. Nah, itu penyusunan SKP pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Jadi langsung dikasih 25%, Mbak, dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tapi hanya 25, cuma 25 kan Pak dapatnya. 25%. Ya, Mbak Mezi apa sekarang nih? JF apa? Apa? Jenjang jabatannya apa? Muda. Muda 3C atau 3D? 3C. Kemarin berapa angka kredit awalnya, Mbak? Berapa ya? 200 mungkin? Ya segitulah 2. Kalau disimulasikan gini, Mbak. Jadi angka kredit 3C ke 3D itu kan butuh 100. Maka ketika ditunjuk sebagai subkoordinator dapat 25 itu jadi tugas pokok di SKP-nya. 75 ya carilah Mbak dari yang lain. Nah, kalau sehari-hari tidak hanya ini kan karena kan SK di 1 tahun gitu. Jadi kan ya cuma dapat 25 itu, sedangkan kalau harusnya kan ya maksudnya kalau reguler biasa kan kita udah bisa naik pangkat gitu kan. Berarti PR-nya adalah Mbak menyampaikan ke atasannya bahwasannya Pak dulu kan saya dipindahkan nih di perpindahan dari jabatan. Maksudnya kan kita dipindahkan dengan paksa. Karena regulasi kan penyetaraan. Ya mau tidak mau memang ada di maksudnya dan ada di unit ini. Sebenarnya kan ketika asesmen kan kita mengajukan yang lain, tapi yang diusulkan yang ini kita ada di unit ini gitu loh. Ya disampaikan saja Mbak, karena pertama begini, ketika sudah dipindahkan entah sadar sukarela terpaksa atau dalam keadaan tidak sadar ya menjadi JPPBJ, maka harus menyusun SKP setiap tahun, ngambil dari butir kegiatan minimal angka kredit minimal sudah ditentukan. Kalau muda berarti 25. Nah, 25 itu kan ini atasan bisa kena ini juga nih Mbak, kena sanksi juga ya, membiarkan stafnya yang fungsional. Kalau tidak masuk ke Pokja atau PP ya. Artinya ya. Sekali lagi penugasannya bukan cuma 2 itu Mbak, penugasannya bukan cuma Pokja atau PP ya. Iya. Jadi Mbak Mezi jadi PPK gitu. Itu yang paling gampang ya Pak. Ya, betul. Paling gampang.
Ya. dilibatkan dengan kegiatan Pokja atau PP yang ada gitu loh. Ya. Selain menyeberang ke unit rencana atau BMN dan lain-lain gitu kan. Ya, ya memang apa ya? Alamiahnya memang menjadi Pokja dan PP gitu. Dikomunikasikan saja, Mbak, karena ada di tentang sanksi disiplin ya. Kalau kita nggak bisa capai angka kredit minimal tuh ada sanksinya, Mbak. Mungkin karena baru penyetaran perpindahan, jadi atasan belum terlalu memahami tentang ketentuan itu ya. Jadi harus itu Mbak, makanya muncullah di PRLKPP 7 itu manajemen penugasan yang antisipasi yang kayak Mbak Meizi ini nih. Nanti sanksi Siapa lagi disiplinnya ya kan yang belum ditugaskan? ke fungsionalnya ya, Mas Angga ya? Sanksi Ya ke disiplinnya kan YBS iya. Setahu saya kalau sanksi disiplin ya ke atasan ke yang bersangkutan, Mbak. Itu kan tidak ditugaskan karena tidak ada perintah tugas kan. Gitu. Jadi coba dikomunikasikan saja Mbak, bahwasanya saya butuh angka kredit minimal 25. Kalau hanya dari subkoordinator hanya 25% dan itu hanya sekali gitu. Untuk tahun berikutnya dari mana memenuhinya? Tuh. Itu paling Mbak Meizi ya. Yang kedua ya memang kalau naik pangkat pindah jenjang agak ini ya Mbak ya, agak gimana ya? Memang tidak bisa otomatis. Dan dalam fungsional yang dikenal adalah naik jenjang dulu baru naik pangkat. Jadi rekannya itu nggak bisa Mbak dinaikkan 3C dulu baru diangkat dalam JFPBBJ muda, nggak bisa. Iya. Maksudnya Diangkat angka dulu kredit dalam yang JFPBBJ dia muda. kumpulkan bagaimana Pak? Ya angka kredit yang dia kumpulkan ketika sudah mencapai maka di tahun-tahun berikutnya, ini formasinya ada nggak Mbak yang muda? Kurang tahu ya. Kita Formasi? Hah? ada. Oke. Kalau dia kan ada namanya angka kredit pemeliharaan, Mbak. Ini nih angka kredit, saya share. Ada namanya angka kredit pemeliharaan. Ini berlaku untuk pengelola PBJ yang telah memenuhi syarat naik jenjang tapi belum tersedia lowongan pemeliharaan. Kasusnya yang ini yang Mbak Meizi tadi kan dia memenuhi syarat naik jenjang tapi belum uji kom, kan beda nih Mbak. Ya, jadi tetap iya, tetap mengumpulkan angka kredit minimal. Oh, kan jadinya tidak bisa diperhitungkan. Memang betul tidak bisa diperhitungkan. Jadi angka kreditnya ya angka kredit pengabdian, Mbak, saya bilang. Karena teman-teman saya juga ada beberapa orang yang begitu tuh. Memang sudah tugas jabatannya, ya nggak bisa. Dia tetap di posisi sekarang, angka kreditnya udah lebih dari cukup, udah setahun yang lalu cukup gitu. Karena ini ya Mbak, naik jenjang kan harus ini ya, lulus dan uji kom. Tuh, angka kreditnya tidak kumulatif, nol lagi nanti. Jadi kalau rekannya tadi, dia sudah cukup nih angka kredit 300, tahun ini dapat 25. Angka kredit minimal saja, tahun depan uji kom lulus, maka 25-nya ini ketika diangkat dari jadi 3C, JFPBJ muda, angka kreditnya 0. Kelebihan 25-nya ya tidak bisa diperhitungkan. Aturannya demikian Mbak Meizi. Gitu. Ya, baik. Jadi ya, dia tidak bisa kena angka kredit pemeliharaan karena tidak masuk klausul yang tadi, tidak tersedia jabatan. Tapi secara disiplin harus memenuhi angka kredit minimal gitu. Begitu Mbak Meizi. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Angga. Ya, sama-sama. Penjelasannya. Ya. Silakan Cak Kus. Ya, ternyata PAK banyak muter-muternya ya Bang. Jadi banyak suka dukanya, terutama yang jalur perpindahan. Banyak tanya itu Mas Rangga. Di chat nanti dibahas nanti aja. Romulus barangkali mau nambahin? Ya monggo kalau mau ditutup dulu nanti kita lanjut. Lanjut. Masih dua ya. Kalau dilihat dari pembahasan diskusinya kayaknya terkait dengan PAK aja ya. Kayaknya perlu diadakan lagi terkait dengan PAK nih Mas Rangga. Terkait dengan kreditan Mas, enggak kredit. Ya. Lanjut. Masih dua Mas Rangga, lanjut. Ikut aja Mas Kus, ikut yang punya rumah. Sampean apa yang udah mau pulang? Satu lagi. Lanjut ke Gede satu habis ya? ini ditutup. Ya. Ya. Silakan. Bapak Siapa, atau Mas? Ibu Arifah? Arifah. Silakan unmute. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rangga, Pak Muklis, saya mau tanya nih. Kita ini masih bingung, Pak. Kalau kita ngurusin di Pokja, kadang-kadang waktu kita nggak sempat untuk ngurusin PAK dan lain-lain, angka kredit dan lain-lain. Nah, itu saran yang terbaik untuk kami. Adakah orang yang bisa nggak ada di tugas untuk mengingatkan kita untuk kapan kita mengumpulkan angka kreditnya, bukti-bukti itu, gimana Pak? Oke. Sudah Bu, itu aja Bu. Nah, satu lagi, ini Oke. terkait saya sendiri Pak. Kalau saya sendiri ini kan 3C mestinya naik ke 3D udah April 2021. Oke. Kemarin Regulernya Bu ya? Iya, regulernya. Terus akhirnya kita pilih yang jadi Japung dengan angka kredit 261, Pak. Oke. Nah, itu tadi mau tanya simulasinya ke Pak Rangga gimana, Pak, untuk naik ke 3D. Ya, terima kasih, Pak. Siap. Sama-sama. Udah kayak ngitung ini, Mas Muklis, tenor pinjaman saya nih. Cocok debitan kredit. Oke, Mbak Arifa ya, apakah ada yang bisa membantu ya? Ya ini bedanya Mbak, struktural dan fungsional ya. Kalau masih struktural kayak Mas Muklis, mungkin SKP tiap awal tahun sudah ada di meja tuh. Tinggal ditetapkan dan ditandatangani. Karena tugasnya sudah tertuang tuh, tupoksi sebagai kabak apa gitu. Nah, tapi kalau fungsional memang berstrategi, menyusun sasaran kinerja sesuai dengan tugas utamanya dari 4 tadi. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Butir kegiatan mana sih yang kita kira-kira bisa lakukan di tahun ini? Oh, gitu. Memang ya harus kita sendiri, Mbak, gitu. Kemudian yang kedua, kalau saran saya sih seperti prinsip-prinsip akreditasi lah ya, menulis apa yang dicatat, mencatat apa yang ditulis gitu kan. Sekarang bukti semua sudah digital ya, dari SPSE tinggal unduh, langsung tuh masukkan ke foldernya dan lain sebagainya. Di awal tahun sudah buat satu outner gitu ya, bukti kegiatan pemilihan gitu. Nanti di dalamnya sudah ada kertas-kertas lagi warna-warni itu. Nah, ini untuk butir sekian. Nanti begitu ada cetak masukin gitu. Baru nanti di akhir tahun diakumulasikan, dihitung. Gitu. Nah, kemudian apakah bisa ada orang lain? Nah, sebenarnya tim penilai angka kredit tugasnya bukan pasif, Mbak. Tim penilai angka kredit kalau ada di OPD-nya itu kan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian dan lain sebagainya. Kemudian mengingat oh kamu harusnya naik pangkat di April ya misal, berarti Desember harus sudah selesai nih usulannya. Nah itu tugas lain tim penilai angka kredit di Permenpan 29 tuh itu memantau itu Mbak. Itu ya, jadi 80% diurus diri sendiri Mbak, kayak prasmanan lah, menunya kita yang pilih, kita yang ambil. Tapi di kita belum ada Pak penilai angka kreditnya. Berarti 100% di Mbak Arifah. Silakan manajemen pekerjaan. Iya, dari struktural ke fungsional kita blank sama sekali, Pak. Ya, tenang Mbak, banyak kawannya. Sama Bu. Saya awalnya sama Mbak, tapi setelah ini kalau bukan saya ngerjain siapa lagi nih? Oke, yang kedua naik pangkat ya, 261, 39 ya tidak bisa dipenuhi 1 tahun ya, otomatis naik pangkatnya mundur. Kemarin perpindahannya tahun berapa Mbak? Januari 2021. 2021 harusnya reguler, April naik pangkat ya? Iya. Mbak ini in passing atau apa? Iya, in passing. Oh, in passing. Ya memang in passing kemarin dilantik paling lambat 6 April ya Mbak. Gitu. Sebenarnya ini kan satu jenjang nih. Oh, coba kita ketemunya lebih awal Mbak. Maksudnya 3C-nya naik pangkat dulu ke 3D di 1 April, 6 April ditetapkan sebagai fungsional, kan nggak pindah jenjang gitu. Kan di klausul surat rekomendasi LKPP itu di ayat keempat tuh, jika terjadi penambahan pengalaman, pendidikan, itu kan angka kredit rekomendasinya bisa disesuaikan. Karena di tempat saya ada 2 yang begini Mbak, 3C ke 3D, angka kreditnya 290. Akhirnya naik pangkat dulu, baru kemudian diangkat menjadi JF. Angka kreditnya disesuaikan, rekomendasi 290, begitu diangkat jadi 300. 3D 0 tahun. Nah, sebenarnya mungkin itu kemarin Mbak. Itu. Nah, kalau sudah terjadi posisinya, maka tahun ini dioptimalkan 37,5, Mbak. Jadi naik pangkatnya itu mundur 1,5 tahun. Karena mudah kan, maksimal 37,5, butuhnya tadi 39. Kurang 1,5, Mbak. Kurang 1,5 mengakibatkan naik pangkat mundur 0,5 tahun. Tapi kan bisa ditabung, Mbak. 3C ke 3D.
Begitu Jadi ya, nanti bisa dari ya. periode Januari sampai Juni maksimalkan saja. Berapa yang dinilai tim nilai angka kredit ditetapkan di Juni, ajukan naik pangkat untuk Oktober. Kelebihannya bisa ditabung. Itu berikutnya, Mbak bisa naik pangkat 2,5 tahun. Karena butuh 100 ya. 100 kalau dibagi 37,5 kan 2 tahun, 75 tambah 25. 25 itu bisa lah setengah tahun. Itu Mbak Iya, Pak Arifah, Rangga. semangat beradaptasi menjadi fungsional. Iya, ini kayaknya perlu mendatangkan Pak Rangga ini. Oh boleh Mbak. Dengan Asal senang jangan hati, bilang Mbak. pas masuk please. Ada Pak Muklis yang deket ya, ada Pak Muklis yang deket. Dengan senang hati itu Mas Rangga. Ya, datang kan Kalau sekarang nggak perlu pakai- tatap muka Mbak, bisa virtual, silahkan saja kalau mau diskusi. Iya, Kalau kami tadi memanfaatkan memang itu benar. Di PHL, Mbak. apa namanya, kepegawaian ini kita belum ada yang ngurusin nggak untuk Iya. yang ini kan. Barangkali ada Iya. PHL, staf PHL di kantor kan bisa dimanfaatkan juga kan. Kita Iya, ngasih iya. sedikit, Mbak Rifa dari mana, nah, Mas kita Rangga? folder. Tuban, Pak Muklis. Oh, Tuban. Tuban. Ya. Siap. Tuban itu kan ada pepatahnya, air susu dibalas air Tuban. bukan tuba, malah tulang bawang. Itu Mbak Arifah, makasih ya. Ya, nanti komunikasi lebih lanjut silahkan. Iya, terima kasih Pak. Ya, Ini di chat ada Mbak Diana, angka 3. Angka 3 itu yang menyesuaikan masa kerja, pengalaman, pendidikan. Boleh jadi ketika diusulkan, kayak di tempat saya ya, kejadiannya diusulkan ikut in-passing pangkatnya 3C, pengalamannya 4 tahun. Nah, jadi in-passingnya lulusnya di Maret. Maka dapat rekomendasi angka kreditnya, di April, sorry. Dapat rekomendasi angka kreditnya adalah 290. Nah, 290 keluarnya itu bulan Mei, maka Aprilnya dia naik pangkat dulu ke 3D. Naik pangkat dulu ke 3D, naik pangkatnya disesuaikan jadi 300, nambah 10. Itu Mbak Diana. Dikit lah ini Mas Kus ya. yuk. Jadi dia 3C, S2, 4 tahun, 290 kan, Serangga? rekomendasi dari Mbak LKPP. Diana siapa? Ya, Mbak nggak tahu siapa? Diana doang di chat namanya. Oh, Chat yang oke. terakhir muncul. Ya. Nah, kemudian diangkat 3D, pengalaman kurang dari 1 tahun, angka kreditnya disesuaikan jadi 300. Dimungkinkan kok. Karena proses in-passing kan bukan sekejap. Butuh waktu ya Mas Kus ya. Yoi, Berapa dulu sama kita? 6 bulan ya? 6 bulan. Gitu. Oke. Itu. Mas Rangga, ada satu lagi nih ya, resen ya. Ini kayaknya mungkin yang ada usulan ini. Ini saya bacakan dulu di chat atas. Bentar. Kayaknya beliau ini yang ngechat. Oh, Pak Ari ya ini ya. Badan Pengadaan Nasional tadi. Badan Pengadaan Nasional. Cocok. Mas Rangga yang nggak senang. Semua Jafung diangkat nasional ya. Nah, nggak tahu ini masalah kebijakan, no comment. Rencana awal itu, Pak Muklis itu korbannya. Forward of iming-iming. Monggo Pak Ari atau Bu Ari, silakan unmute. Ya, makasih Pak, makasih Mas Rangga. Ya, ini sebenarnya udah lama sih jadi wacana juga. Jadi saya ingat tahun lalu ya sempat orang LKPP ya dari Monep mengajukan pertanyaan terkait ini. Jadi ada usulan UKPBJ nasional ya gitu. Jadi dia juga cukup tertarik gitu karena memang permasalahan teman-teman pelaku di daerah ya umumnya masalah integritas ya, independensi sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala daerah ya intinya. Jadi kalau menurut saya pribadi dan teman-teman lainnya juga solusi yang cukup efektif saya kira ada UKPBJ nasional atau badan pengadaan nasional ya. Ini cuma saran wacana, kira-kira teman-teman di sini yang mendengar bisa follow up ya karena ini berikut kebijakan. Dan juga ini pernah di Ikatan Fungsional juga saya pernah ajukan ya di WhatsApp grupnya gitu. Ya tanggapannya sih positif banyak gitu. Cuma memang
halus menembus tembok yang tebal juga untuk ini. Saya kira mungkin teman-teman ada usulan, ada yang bisa mendukung, kalaupun bisa terwujudnya Badan Pengadaan Nasional. Terima kasih Mas Rangga, terima kasih Pak. Siap, Mas Ari, terima kasih banyak idenya. Ya, sebagian besar dari yang sudah JF pasti sepakat, atau sebagian besar pelaku. Tapi terus terang tataran kebijakan, ya mudah-mudahan ada perubahan kebijakan ya Pak Ari. Ya. Atau Mas Muklis punya bocoran kebijakan, Mas Muklis? Ya, Pak Muklis lah. Ya memang ini ya Mas Rangga, wacana-wacana itu memang berkembang ya, karena mungkin banyak permasalahan, banyak yang untuk menjamin integritasnya teman-teman ini ya dari intervensi gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat sih sangat ini sekali ya, sangat sulit itu diwujudkan nih dari LKPP kayaknya. Bukannya tidak mungkin, tapi kayaknya sangat kecil sekali lah gitu kan. Karena karena LKPP kan hanya tatanan lembaga kebijakan gitu kan. Sedangkan secara tatanan pelaksanaan kan pastinya kan ya melekat di KLPD masing-masing ya. Untuk kita saja kan berfungsinya kan Mas Rangga ya. KBBJ itu fungsinya mendukung ya kinerja ya kan gitu kan. Jadi kayaknya sih mungkin masih hanya sebatas wacana sih kalau itu sih, kalau saya melihatnya. Kalau terkait dengan UKPBJ itu tersentralis dengan LKPP itu jadi satu di bawahnya LKPP itu kayaknya kok masih wacana yang masih jauh sih, kayaknya sih gitu sih Mas. Siap. Terima kasih Mas Muklis. Yang penting jangan berhenti bermimpi lah ya, mudah-mudahan wacananya jadi nyata. Karena UKPBJ terpusat kan beberapa daerah sudah jadi percontohan Mas Muklis ya. SPSE terpusat, sorry. Oh, SPSE terpusat. Kalau SPSE terpusat iya, tetapi kalau dari sisi UKPBJ itu kayaknya masih itu SDM-nya ini yang belum nih. Sudah berkali-kali sih didiskusikan dan disampaikan sih wacana itu gitu kan. Tapi kelihatannya sangat kecil sekali lah kemungkinan. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa. Tapi saat ini sih beberapa kali diskusi dengan teman-teman di sana sih kayaknya karena ini hanya lembaga kebijakan, nanti terus mungkin juga susah juga ya gitu kan. Seluruh Indonesia kan jadi satu di LKPP nantinya. Ya kan seperti itu ya. LKPP selama ini ya memberikan penguatan ya kepada teman-teman makanya ada Javung, ada harus masuk ke dalam IFPI kayak gitu kan, lembaga gitu kan, itu kan memberikan penguatan sih sebenarnya. Itu sih. Oke, Mas Gus. Cukup. Terima kasih Pak Ari masukannya. Nanti tetap kita dorong Pak. Di DPN IFPI juga kita dorong Pak. Ya, semoga ada yang bisa nyampaikan ke Presiden langsung gitu Mas. Jauh ini saya kenal Pak dengan Presiden, tapi Pak Presidennya belum kenal dengan saya. Tapi kita semangat Pak Ari ya. Melalui banyak corong lah ya, termasuk dari DPN nanti. Didorong ya. Juga itu. Ada wacana sih, memang ada wacana. Iya. Dari IFPI nanti di Persatuan Kepala UKPBJ kan banyak tuh. Mas Gus, monggo. Siap. Demikian tadi untuk webinar sore hari ini peran JFPBJ ya Mas. Peran apa Mas Gus ini? Nggak fokus ini. Ngantuk ini saya. Ngantuk. Tugas jabatan. Tugas jabatan JFPBJ. Tugas jabatan JFPBJ ya biar ketawa semua kan. Ya. Nah. Ya memang setelah diangkat kadang ya kayak saya sendiri kan, kita belum memikirkan PAK. Kemudian terkait yang fungsional full, kayak saya dari struktural ke fungsional juga kita belum sempat itu yang namanya mikir PAK kita bagaimana, SKP kita bagaimana, karena dari awal
kebetulan di tempat kami itu sudah untuk start tender sampai sekarang baru mulai agak reda ini. Jadi dari awal Januari sampai sekarang hajar terus pakai tender maupun pendampingan. Ya. Closing statement, Mas Rangga? Oke, terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya, ini seru sampai jam 4. Makasih Mas Kuswoyo yang setia menemani gitu ya, walaupun tidak ada addendum kontrak ya. Ini anggap saja perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu. Ya, jadi saya tidak dikenakan denda. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Ya, tidak akan selesai pembahasan 1,5 sampai 2 jam terkait JFPPBJ ini. Banyak ruang diskusi, silakan berdiskusi langsung juga boleh. Ada nomor handphone saya di slide nomor 2, silakan gitu. Kemudian sekali lagi menjadi JF adalah pilihan profesionalisme kita semua bagi yang sudah menjadi JF. Nah, profesional ya termasuk mengurus diri sendiri nih. Bagaimana tidak sibuk bekerja oke, tapi mengumpulkan angka kredit harus, hingga di akhir tahun kita bisa pas. Di periode kenaikan pangkat bisa pas untuk naik pangkat ataupun naik jenjang. Mungkin itu, Mas Kus, terima kasih. Siap. Prof, ada tambahan, Prof? Oke, makasih Mas Rangga. Saya mewakili Pak Muji nih. Pak Muji masih ada kegiatan di Jember nih sampai hari Kamis. Jadi luar biasa diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ya, kayaknya kelihatannya tadi diskusinya banyak yang terkait dengan PAK ya, pengumpulan angka kredit, penilaian angka kredit. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain kita bisa ini ya, mungkin apa ya, kayak BIMTEK gitu ya, langsung diskusi terkait dengan penilaian angka kreditnya. Terima kasih buat Mas Rangga atas diskusinya sore hari ini, memberikan pencerahan pada kita, dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, demikian tadi Bapak Ibu untuk materi webinar sore hari ini, tugas jabatan JFPBJ oleh Mas Rangga. Karena terkait PAK jelas tidak akan selesai 1-2 jam, tidak cukup 1-2 episode, mungkin per episode ya Prof. Kalau perlu mungkin ada kelas khusus Prof, mungkin berapa jam lah, maraton ya, khusus buat simulasi juga. Kalau perlu ada usul lagi, Prof. Offline, Prof. Siap, mudah-mudahan. MS offline, ya. MS offline pembuatan PAK khusus JFPBJ. Narasumber tetap Mas Rangga, ya Mas ya? Apa? Iya, Bi. Offline kalau perlu, karena udah turun semua ini. Jadi kalau perlu kita kelas offline, nah PAK simulasi. Saya yakin banyak peminatnya, Mas. Oh, karena boleh. Tadinya memang mau ada, memang sudah direncanakan. Boleh, memang harus praktek, pesertanya nggak boleh banyak-banyak, harus praktek. Ya, mungkin nanti bisa dipikirkan Prof. Mokhlis sama Suhu Muji, kapan waktunya. Insya Allah banyak yang siap. Lampung dulu, Mas Rangga. Ya. Kenapa Mas Ridwan? Ujul coba di Lampung dulu. Oh, dicoba. Oh iya, siap. Kapan dah dikumpulin? Kalau udah mateng, baru ke yang lain. Bisa. Bisa coba dulu sama yang Lampung, nanti kalau udah mateng baru kayak main-main lah Mas Ridwan ke Telang Bawang. Ya. Oke. Ya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mohon maaf manakala menemani Mas Rangga banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Terima kasih untuk Suhu Muji yang hari ini tidak bisa mendampingi kita. Terima kasih atas kepercayaannya untuk mendampingi Mas Rangga. Dan Prof. Mokhlis, terima kasih kesempatannya. Selamat sore. Kita tutup webinar sore ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan monggo, mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa buka